3781. Yah, begitulah. Aku ingin menyinkronkan ini setara dengan siaran langsung. Lebih mudah dipahami. Beberapa anak muda mengeluarkan giok mimpi, yang bersinar dan menghadap Luming. Giok mimpi dapat direkam dan diteruskan, dan juga dapat disiarkan secara langsung. Orang lain bisa melihatnya langsung melalui batu giok mimpi. Pada saat ini, Tianjiao dari alam semesta Hong Huang yang tak terhitung jumlahnya, melalui mimpi Dewa Giok, melihat gambar Luming. Biasa, ras apa itu? Ini seperti Teran. Dia benar-benar tidak tahu nasib apa yang dia tinggalkan. Dia benar-benar bertunangan dengan Putri Yue. Kuncinya adalah orang ini masih menolak. Ini benar-benar membuatku kesal. Banyak orang membicarakan Luming. Semakin mereka melihat Luming, semakin marah mereka. Mereka berharap Luming akan ditekan. Ledakan. Saat ini, pemuda berhidung dua melangkah maju dan memaksa untuk pergi ke arah Luming. 8 napas berat dari Raja Dewa terus-menerus keluar. Nak, berlututlah di depan seluruh dunia dan akui bahwa kamu tidak layak untuk Putri Yue dan kamu adalah ayam pedas. Pemuda berhidung dua itu berkata dengan dingin. Rencananya bukannya tanpa niat jahat. Jika Luming mengatakannya di depan seluruh dunia, wajahnya akan benar-benar hilang. Bahkan jika dia bertunangan dengan Ling Yue, para elf tidak akan pernah membiarkan Ling Yue dan Luming menikah. Menikah dengan pria seperti itu, para elf sama-sama memalukan. Bagus. Tianjiao lainnya diam-diam bertepuk tangan, ujian benar-benar strategi yang bagus. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang diam-diam cemas, yaitu Kiping. Betapa bodohnya, seperti 8 dewa dan tuan-tuan. Kiping memarahi pemuda berhidung dua itu. Namun, Luming mengalahkan keberadaan negara Xiang. Kamu sangat sombong sekarang. Saat kamu dilecehkan, Luming tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi juga menjadi terkenal. Tapi sekarang dia tidak bisa terburu-buru untuk mengingatkannya. Apakah kamu sakit otakmu? Luming melirik pemuda berhidung dua itu. Nak, sepertinya kamu tidak setuju, lalu berlutut untukku. Di mata pemuda berhidung dua, sebuah peluang pembunuhan melintas di matanya, dan kekuatan sihirnya pecah, dan dia meledak. Telapak tangan besar terbentuk, menekan Luming hingga berlutut untuk membuatnya kehilangan muka di depan seluruh dunia. Tapi, Luming berdiri di sana tanpa bergerak, membiarkan telapak tangan menekan ke bawah, sepasang penampilan yang ketakutan. Haha, kamu lihat, bocah itu tertegun. Aku khawatir aku sangat takut sampai lupa menghindar. Aku khawatir aku terkunci oleh napasku. Ahli itu tahu apakah dia punya kekuatan atau tidak. Begitu dia bergerak, dia masih memanggil orang untuk membual di ruang mimpi sebelumnya, mengatakan bahwa dia telah mengalahkan negara bagian Xiang. Itu konyol. Bukan begitu. Tianjiao, yang menonton siaran langsung melalui ruang mimpi, langsung membicarakannya. Melalui ruang mimpi untuk mengirim pesan, kamu tidak perlu menulis kata demi kata, kamu dapat mengirim pesan langsung saat pikiran kamu bergerak. Oleh karena itu, kecepatan komunikasinya sangat cepat, lebih cepat dari waktu komunikasi lisan. Saat ini, komunikasi antara orang-orang ini terhenti secara tiba-tiba. Karena saat cetakan tangan besar hendak menekan Luming, Luming bergerak. Ledakan. Luming memotongnya dengan satu tangan sesuka hati, dan cahaya pedang yang indah meledak. Telapak tangan yang dikeluarkan oleh dua pemuda berhidung mudah dipotong. Nah, jadi, kekuatan, bagaimana kamu melakukan gerakan ini? Dua hidung pemuda itu meraung, kedua hidungnya, benar-benar menjadi lebih besar, lubang hidung menjadi beberapa kali lebih besar. Mengaum, mengaum. Dua raungan berturut-turut keluar dari lubang hidungnya, membentuk tekanan udara yang menakutkan dan menekan ke arah daratan. Ini adalah serangan sonik. Pemuda berhidung dua itu sudah menggunakan keahlian uniknya menekan bagian bawah kotak. Tekanan udara sangat mengerikan, ruang tekanan terus-menerus meledak, membentuk ruang gelap yang besar, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Namun, bagi orang lain, mungkin teror, bagi Luming, serangan ini bukanlah apa-apa. Sua. Luming langsung bergegas keluar, menghadapi tekanan udara yang mengerikan yang keluar, menuju tekanan udara. Tekanan udara teror, seperti angin sepoi-sepoi wajah Buddha, tidak membawa kerusakan apapun pada Luming. Begitu Luming bergegas lewat, dia mendatangi dua pemuda berhidung itu. Jarak antara mereka hanya beberapa sentimeter, hampir saling bersentuhan. Dua pemuda berhidung, tertegun. Murid menatap sekeliling, lubang hidung dua hidung, melonjak, untuk sesaat, tiba-tiba lupa mundur. Menyentuh. Luming menamparkan wajah dua pemuda berhidung. Ah!
Dengan teriakan melengking, kedua pemuda berhidung itu terbang keluar, terbang puluhan ribu meter jauhnya dan memutar puluhan ribu lingkaran di udara. Ketika dia berhenti, pria itu benar-benar pusing dan kedua hidungnya benar-benar berubah bentuk dan terjepit menjadi satu. Tidak ada darah yang keluar dari mulutnya. Dia bahkan tidak bisa melompat ke udara dan jatuh ke tanah. Dia ditangkap oleh Tian Jiao lain, atau akan lebih buruk. Adegan itu, serta Tian Jiao yang menyaksikan melalui ruang mimpi, tiba-tiba menjadi sunyi. Lu Ming benar-benar membunuh dua pemuda berhidung dalam satu gerakan. Kita harus tahu bahwa Lu Ming baru kelas 6 Senjun, dan dua anak muda berhidung itu berusia 8 tahun. Mereka sama sekali berbeda satu sama lain. Mereka sangat rentan. Itu hanya sebuah gerakan, yang harus membangkitkan perhatian orang-orang ini kepada Lu Ming. Jangan katakan bahwa Lu Ming benar-benar mengalahkan negara bagian siang di ruang mimpi. Sekarang Lu Ming dapat mengalahkan dua pemuda berhidung, itu cukup untuk menunjukkan bahwa bakat Lu Ming sangat buruk. Apakah ada Feng Jian seperti itu? Bakatnya bagus, tapi terlalu jauh untuk menandingi Putri Yue. Ya, dan sikapnya masih sangat sombong dan sombong. Bahkan jika bakatnya bagus, itu hanya Raja Dewa dengan 6 tingkat. Saat berikutnya, beberapa orang bersenandung dingin, cahaya dingin di mata mereka lebih sejahtera. Aku akan menekannya. Pemuda lain melangkah keluar. Pria muda itu, dengan sosok yang kuat, meski tidak terlalu tampan, memiliki aura maskulin. Di belakangnya, ada ekor, yang paling eye-catching. Nafas yang kuat keluar dari pemuda itu dan pergi ke arah Lu Ming. Namun, itu tidak berdampak pada Lu Ming. Menjadi kaisar. Lu Ming berbisik dan matanya berkilat. Ini adalah arogansi kuasi kekaisaran. Jelas, melihat dua pemuda berhidung muda dikalahkan, dewa dan raja lain 8 dan 9, mereka takut bertarung sebentar, dan mereka tidak yakin. Ini cara paling aman untuk menjadi kaisar tingkat kaisar. Ayo, keluarkan kekuatan terkuatmu, jika tidak, sepasang hidung itu, adalah akhirmu. Lu Mingdao. Merajalela, bunuh. Pria muda kekar itu memberi minuman besar dan tiba-tiba melangkah keluar. Dia mengambil langkah, tetapi kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lu Ming. Jari-jarinya menunjukkan kuku yang tajam. Tubuh orang ini haruslah rakun, yang merupakan kaki rakun. Subscribe Penatua. Cakarnya seperti pedang surgawi, yang menghancurkan kehampaan dan mencengkeram leher Lu Ming. Kekuatannya bagus, tapi jauh dari Xiang dan Feng Peng. Begitu pihak lain bergerak, Lu Ming merasakan kekuatan pihak lain. Dengan kekuatan seperti itu, Lu Ming tidak perlu memicu kode perang, dan menunjukkan beberapa jari seperti pedang. Lu Ming, kemudian dan pertama, menunjuk ke telapak pemuda kekar. Wajah pemuda kekar itu berubah. Tangan dan cakarnya tiba-tiba tertutup. Dengan kuku yang tajam, dia bertemu dengan jari Lu Ming. Menyentuh. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan. Pecahkan untukku. Mata pemuda kekar itu meledak menjadi cahaya dingin yang mencengangkan. Kukunya lebih tajam dari artefak. Lu Ming benar-benar membenturkan jarinya ke tubuhnya. Dia ingin memotong jari Lu Ming dalam sekejap. Namun pada saat tabrakan, wajah pemuda bertubuh besar itu berubah. Dia merasa jari-jari Lu Ming lebih keras daripada jari Senti. Kukunya terpotong dan tidak bergerak. Sebaliknya, kukunya berderit dan berubah bentuk. Akhirnya, mereka retak. Tidak baik. Wajah pemuda kekar itu sangat berubah, dan dia mundur dengan tergesa-gesa. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Kecepatan Lu Ming lebih cepat dari dia, diikuti oleh pemuda kekar. Sekarang. Awalnya, pemuda kekar mundur dengan ekspresi panik di wajahnya, tetapi pada saat ini, warna kepanikan benar-benar hilang, dan malah menunjukkan senyum ganas dan sukses. Wah! Di belakang pemuda kekar, bayangan gelap menusuk Lu Ming. Lebih cepat dari cambuk baja, lebih tajam dari pedang. Itu adalah ekor seorang pemuda besar. Rahasia asli. Lu Ming bisa merasakannya tanpa melihatnya. Ini adalah keterampilan rahasia asli seorang pemuda kekar. Ternyata skill rahasia asli pria ini tersembunyi di ekor tersebut, yang belum pernah digunakan sebelumnya. Itu hanya untuk mengejutkan dan memenangkan Lu Ming dengan satu pukulan. Sayangnya, Lu Ming bukanlah orang biasa, dan dia meremehkan Lu Ming. Ini menarik. Wajah Lu Ming tidak berubah sama sekali, dan dia selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Dalam sekejap, dia memicu kekuatan ganda dari formula pertempuran, yang meningkatkan kekuatan dan kecepatan telapak tangannya. Tiba-tiba, dia menggenggam ekor pemuda kekar di tangannya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Tidak baik. Kali ini, wajah pemuda kekar itu berubah drastis. Serangan mendadaknya, yang paling kuat, tidak berpengaruh pada Lu Ming.
Sebaliknya, dia dengan mudah ditangkap oleh Luming. Selain itu, dia merasa tangan Luming stabil seperti bintang abadi, dan ekornya sulit digerakkan. Biarkan aku pergi. Pemuda kekar itu meraung, dan tinjunya melayang ke arah kepala Luming. Bersenandung. Luming mendengus dingin. Dia meraih ekor pemuda kekar dan melambaikannya. Kekuatan sengit mengalir dari ekor pemuda kekar itu. Pemuda kekar merasa lemah dan tidak bisa memaksakan diri. Dia melambai oleh Luming. Luming mengayunkan pemuda kekar dengan satu tangan dan tiba-tiba memutarnya. Sebentar, setidaknya beberapa ratus ribu kali. Frekuensi rotasi yang begitu tinggi, sangat mengerikan, membiarkan udara, ruang, menjadi pembunuh besar, gesekan dengan pemuda kekar, menjadi kekuatan mengerikan yang membombardirnya. Klik, klik. Otot pemuda kekar robek, tulang patah, dan darah merembes dari hidung dan mulut. Akhirnya, Luming membuangnya dan menghancurkannya dengan keras ke tanah, membuat lubang besar di tanah. Pemuda kekar itu terbaring di dalam lubang dan tidak bisa bergerak. Kali ini, Tianjiao di tempat kejadian dan Tianjiao menonton siaran langsung melalui batu giok yang seperti mimpi di alam semesta. Semuanya terkejut. Sebelumnya, Luming memukuli dua pemuda berhidung. Tidak apa-apa, tetapi di masa lalu, jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu mengejutkan. Tapi sekarang luar biasa. Luming, dengan kultivasi Senjun 6 kali lipat, melintasi 4 alam dan mengalahkan Kaisar Semu Tianjiao. Kekuatan tempur semacam ini mengerikan. Benarkah Muyun mengalahkan negara siang seperti yang disebutkan dalam giok Dewa Mimpi? Ide seperti itu muncul di benak aku. Segera, seseorang yang mengetahui negara bagian siang mengirim pesan ke negara bagian siang. Dalam menghadapi penyelidikan terpisah, negara bagian siang tidak menyangkal, mengakui dengan murah hati. Begitu berita itu keluar, ada kegemparan di ruang mimpi. Sebelum berita itu, luar biasa benar, Muyun tiba-tiba mengalahkan negara bagian siang. Negara bagian siang bukanlah pemuda kekar sebelumnya. Negara siang memiliki reputasi tertentu di lingkaran kuasi kaisar di seluruh alam semesta. Dengan kekuatan tempurnya yang kuat, ia mampu melintasi perbatasan untuk membunuh dewa-dewa biasa. Karakter seperti itu dikalahkan oleh Muyun. Bukankah Muyun dapat membunuh kaisar dewa biasa berdasarkan kultivasi 6 kali lipatnya? Melawan langit. Di benak orang-orang, sebuah kata muncul. Aku tidak menyangka itu hanya sekolah pedang Fengdu kecil. Itu benar-benar bertentangan dengan cuaca sehingga sosok seperti itu muncul. Bahkan banyak orang tua dari ras besar dan kekuatan besar terkejut. Mereka menyaksikan situasi Luming melalui batu giok yang melamun. Bocah ini memiliki kekuatan. Bisakah kita membiarkannya pergi seperti ini? Ya, tidak bisa dimaafkan membiarkan dia mempermalukan Putri Yue seperti ini. Giok Dewa Mimpi, beberapa pengejar Ling Yue, atau orang-orang dengan motif tersembunyi telah berbicara, memprovokasi orang. Ya, kita semua di sini hari ini. Sayang sekali jika kita dipukul mundur oleh bocah ini beberapa kali. Di tempat kejadian, pemuda lain berbicara dengan lemah. Pemuda itu, mengenakan kemeja abu-abu panjang, membawa pisau besi di punggungnya. Dia seperti pedang ajaib yang keluar dari sarungnya. Tentu saja, aku tidak bisa kembali seperti ini. Menarik, tapi tanganku gatal. Siapa yang akan melakukannya? Pemuda lain berjubah kuning menatap pemuda dengan pisau di punggungnya. Aku akan datang. Aku ingin melihat mengapa dia mengalahkan negara bagian siang. Pemuda dengan pisau mengatakan ini dan melangkah keluar. Bersenandung. Pedang yang awalnya tenang berdetak dan dipegang oleh pemuda itu. Tiba-tiba, sebilah pisau menembus langit, ke langit berbintang. Pisau klan Sendao yang patah akan ditembakkan. Banyak orang memiliki mata yang cerah. Orang Sendao, di peringkat Wanzu Honghuang tidak tinggi, hanya peringkat 2398, dibandingkan dengan Xiying, jauh dari. Tapi bukan berarti jika peringkatnya tidak bagus, tidak akan ada monster. Pisau patah adalah roh jahat yang mengerikan. Di lingkaran tingkat kuasi kaisar, itu lebih terkenal daripada negara bagian siang. Konon kekuatannya juga lebih kuat. Orang-orang menantikan untuk melihat bagaimana Luming mengalahkan prefektur siang dengan bantuan Senjun Liuzong. Mematahkan pisau pasti akan memaksa Luming keluar dari semua kekuatannya. Menyentuh. Pisau yang patah keluar selangkah demi selangkah, menginjak hampaan selangkah demi selangkah, dan langit dan bumi bergetar dengan liar. Bila pisau yang padat itu melesat ke arah Luming. Tenda pisau seputih salju, padat dan padat, hampir menenggelamkan Luming, jumlahnya puluhan ribu. Subscribe Penatua. Pedang padat itu melesat ke arah Luming, tapi Luming meledak dengan tinjunya, dan kekuatan tinjunya yang ganas menghancurkan kehampaan. Semua kehampaan di depannya meledak, dan semua pisau terendam oleh kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Kamu tidak perlu mencoba, berikan saja yang terbaik.
Lu Mingdao. Pada saat yang sama, Lu Ming telah memicu 5 kali kekuatan tempur dari formula kata perang. Pisau patah ini memberinya banyak tekanan dan membuatnya merasa seperti menghadapi keadaan Xiang. Oleh karena itu, Lu Ming tidak berani gegabah. Memang benar aku telah melakukan lebih dari itu. Kamu berhak membiarkanku melakukan yang terbaik. Ketika mata pisau yang patah itu dibuka dan ditutup, ada semua jenis tenda Dao yang cerah meledak. Napas di tubuhnya terus melonjak. Dari tengah alisnya, bayangan pedang yang indah keluar, yang tumpang tindih dengan pisau besi di tangannya. Inilah rahasia asli dari pisau yang patah. Helikopter besi, potong. Minuman pecah dengan pisau patah, pisau dipotong. Sua. Sebuah pisau mengejutkan memotong bagian atas kepala Lu Ming, dan kekosongan terbelah. Tenda pisau yang menakutkan, membawa segalanya, jatuh ke arah Lu Ming. Tapi ini belum berakhir. Saat pisau yang patah dipotong, orang-orangnya bergerak dan bergegas menuju Lu Ming. Saat bilahnya berubah, dia memotong pisau secara horizontal. Tenda pisau horizontal, dan potong ke Lu Ming. Sebelumnya, salib Dao dipotong dengan Lu Mang. Kecepatan Dao Mang sangat cepat. Dalam sekejap, itu dekat dengan Lu Ming. Manik-manik gravitasi. Hati Lu Ming bergerak, mendorong manik gravitasi yang kuat meledak, menyelimuti kehampaan luas dalam lingkaran persegi. Berdengung. Dua tenda pisau, ditekan oleh gravitasi, tiba-tiba bergetar. Kemudian, Lu Ming mengayunkan tinjunya dan membombardir kedua tenda itu. Ons bergetar dan tersebar. Sungguh kekuatan yang kuat. Tianjiao lainnya di tempat kejadian, serta Tianjiao dari semua kelompok etnis yang menyaksikan pertempuran melalui batu giok yang seperti mimpi, dan beberapa orang tua terkejut. Serangan sederhana dengan pisau patah bisa dikatakan luar biasa. Itu jauh lebih baik daripada serangan sebelumnya terhadap pemuda kekar. Jelas, Lu Minggang sama sekali tidak melakukan yang terbaik. Bagus, datang lagi. Dengan raungan panjang dari pisau yang patah, Lu Ming dekat dengannya. Pedang terus-menerus memotong ke arah Lu Ming. Serangan teknik pedang bersifat langsung, mendominasi dan sangat kuat. Cahaya pedang yang indah mengirimkan raungan yang mengerikan dengan kekuatan yang mengerikan. Itu memotong di Lu Ming, memblokir semua rute mundur Lu Ming, memaksa Lu Ming untuk melawan. Lu Ming mengontrol manik gravitasi. Di bawah tekanan yang kuat, Lu Ming terpaksa menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan gravitasi. Ledakan. Lu Ming mencubit tinjunya, memobilisasi semua sel, memobilisasi semua seni rahasia sel. Keterampilan rahasia ini, mengembun bersama, berubah menjadi dua resimen tuan-tuan, dibungkus dengan suangkuan Bang Lu Ming. Lu Ming menggunakan tinjunya untuk melawan pedang. Mereka bertarung dengan sengit dan bertarung puluhan jurus dalam sekejap mata. Sungguh serangan yang kuat, lebih kuat dari serangan negara bagian Xiang. Lu Ming juga merupakan kejutan yang kelam. Di alam semesta yang luas, memang awan jenius, dan tidak ada yang bisa diremehkan. Dibandingkan dengan Ziki Donglai Jue dari negara bagian Xiang, teknik sabre pisau patah ini lebih unggul dari Xiang. Kemampuannya untuk bertarung secara langsung bahkan lebih kuat. Namun, Lu Ming kini lebih baik dibandingkan saat melawan Xiang. Pertama, ranahnya lebih stabil. Kedua, selama periode ini, dia mempraktikkan beberapa seni rahasia dan mengintegrasikannya ke dalam selnya. Sekarang, ada 550 jenis seni rahasia di bawah kendalinya. Meskipun panasnya pemahaman tidak cukup, mereka dilunakkan bersama di bawah pengaruh tabu, dan kekuatan mereka luar biasa. Tetapi dalam pertempuran dengan pisau yang patah, itu tidak mengambil terlalu banyak keuntungan. Dua perang sengit, dan sekitarnya, semua orang diam-diam menonton, suasana hati naik turun, sulit ditenangkan. Itu satu hal untuk didengar, hal lain untuk dilihat. Aku mendengar bahwa Lu Ming bisa mengalahkan negara bagian Xiang sebelumnya. Awalnya, semua orang tidak percaya. Belakangan, Xiang mengaku meski percaya, mereka tidak begitu kaget. Saat ini, melihat kultivasi Senjun 6 kali lipat Lu Ming sebagai dasi dengan pisau patah, yang lebih baik dari prefektur Xiang, sulit untuk mengungkapkan keterkejutan dengan kata-kata. Sungguh menakjubkan betapa kuatnya itu. Apakah 10 iblis teratas memiliki kekuatan bertarung seperti itu? Beberapa orang telah mengungkapkan pandangan ini di alam mimpi. Tapi tidak ada yang menjawab. 10 ras teratas berbakat, dan iblis teratas bahkan lebih kuat. Tapi apakah itu sangat kuat? Dewa Raja 6 berat dan sama dengan roh jahat Tianjiao patah pisau, perang menjadi seri. Apakah kamu bisa? Orang-orang mengungkapkan keraguannya. Mungkin, roh jahat lain dengan kemampuan menekan 10 ras teratas telah lahir. Dalam perjuangan generasi muda, tidak diragukan lagi bahwa iblis dari 10 ras teratas mampu menekan para pahlawan. Mereka tak terkalahkan dan menindas kesombongan ras lain. Mereka identik dengan tak terkalahkan.
Ada pengecualian untuk semuanya. Akan selalu ada saatnya ras yang lemah itu akan melahirkan iblis yang tak terkalahkan. Monster-monster itu, satu persatu, luar biasa. Mereka bangkit melawan tren dan menginjak 10 roh jahat teratas dari 10 ras teratas dan mencapai reputasi yang tak terkalahkan. Tidak banyak orang seperti itu, tetapi tidak akan ada kekurangan. Luming, pikir mereka. Dalam aktivitas mental yang kompleks dari orang-orang, Luming dan pisau yang patah telah bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan. Dua orang tidak memiliki angan-angan yang berlebihan, sangat menyentuh kuat, dengan keras-keras, goncangan keras langsung. Setiap langkah adalah melakukan segala yang mungkin. Jenis permainan ini sangat melelahkan. Ini terutama berlaku untuk pisau yang patah. Dao, kita harus keluar semua, setiap pisau adalah yang terkuat, setiap pisau adalah pisau pembunuh, tidak ada cara untuk mundur. Tapi dengan cara ini, kecepatan mengkonsumsi Divine Power bahkan lebih menakjubkan. Terlebih lagi, untuk mematahkan pisaunya, kamu perlu mengoperasikan kekuatan ilahi untuk menahan penindasan manik-manik gravitasi, dan konsumsi daya ilahi bahkan lebih besar. Setelah ratusan gerakan, pisau yang patah itu berkeringat dan terengah-engah. Kekuatannya sudah mulai melemah. Pisau patah, berbahaya. Banyak orang dapat melihat bahwa jika kamu mematahkan pisau, kamu tidak akan menjadi musuh. Setelah kamu tidak dapat membunuh orang dengan seluruh kekuatan kamu, kamu akan dibunuh. Kekuatan pendekar pedang adalah yang paling mengerikan, tapi dia lemah dan cepat. Kamu yang kalah. Luming meraung dan tinjunya meledak. Sial. Tinju yang tak tertandingi membombardir pedang Dao, yang membuat pedangnya bergetar tanpa henti. Namun, tubuh Po Xiao Dao tiba-tiba mundur dan darah mengalir dari mulut harimau. Begitu dia mundur, serangan Luming lebih dahsyat. Setelah beberapa gerakan, pisau yang patah tidak dapat menghentikan serangan Luming, dan dibombardir oleh Luming dengan tinju. Pisau yang patah terbang keluar, dan lubang darah pecah di tubuhnya. Separuh tubuhnya hampir pecah dan terluka parah. Subscribe Penatua. Meski kekuatan serangan pisau patah itu kuat, namun kekuatan pertahanannya tidak sebaik negara siang. Itu dipukul oleh Luming dengan gerakan dan langsung terluka parah. Kamu dikalahkan. Luming tidak terus mengejar, mulutnya dingin. Brengsek. Banyak orang meraung. Saat bersembunyi di kegelapan, Kiping bahkan lebih gila dan meraung. Awalnya, dia ingin melecehkan Luming, tetapi malah meraih reputasi Luming. Dia depresi hingga muntah darah. Berjuang, bertarung, ada begitu banyak Tian Jiao di dunia. Bahkan jika kamu mengalahkan beberapa, akan ada lebih banyak di belakang. Pasti ada Tian Jiao yang lebih kuat untuk menemukan masalah dengan bocah ini. Kiping menghibur dirinya sendiri. Pisau yang patah itu tampak sedih dan tidak melawan lagi. Itu berubah menjadi cahaya pedang dan pergi dari sini. Apakah ada orang lain untuk bertarung lagi? Luming melihat sekeliling seperti dua pedang tajam. Semua orang yang tersapu oleh matanya mengubah wajah mereka. Beberapa dari mereka tidak berani menatap Luming. Di antara belasan orang yang mereka datangi kali ini, pisau patah adalah salah satu yang terkuat. Meski masih ada beberapa yang bisa bersaing dengan pisau patah, mereka semua kalah. Jika mereka naik, mereka mungkin juga akan digantung. Untuk sesaat, tidak ada yang berkelahi. Mereka bahkan ingin bergabung untuk menekan Luming. Tapi pikirkan saja, aku tidak bisa melakukannya. Apa tujuan kunjungan mereka ke Luming? Ini untuk Ling Yuwei, putri peri. Ini untuk menekan Luming di depan Ling Yuwei. Ling Yuwei tahu bahwa Luming adalah pemborosan, tidak layak untuknya. Ngomong-ngomong, dia juga mengangkat dirinya sendiri. Jika mereka bergandengan tangan, reputasi mereka akan busuk. Sejak saat itu, mereka tidak akan bisa berdiri di depan Luming. Sebaliknya, mereka akan lebih mempromosikan Luming. Mereka yakin Ling Yuwei sedang menonton dengan batu giok yang melamun. Mereka tidak salah menebak, Ling Yuwei sedang menonton dengan batu giok yang melamun. Di planet terpencil, di halaman yang elegan, seorang wanita peri yang cantik dan menakjubkan sedang menonton dengan batu giok impian. Wanita luar biasa ini adalah putri peri Ling Yuwei, salah satu dari 20 mutiara alam semesta. Giok Dewa Mimpi bersinar dan memantulkan gambar di udara. Orang dalam gambar itu adalah Luming. Di tepi Ling Yuwei, kamu Ling, yang pernah melihat Luming sebelumnya, berdiri diam. Di sisi lain, ada seorang wanita elf tua. Ya, aku tidak menyangka Mu Yun memiliki bakat seperti itu. Melihat bahwa Luming telah mengalahkan pisau yang patah itu, wanita tua dari klan elf itu berseru. Ya, ada beberapa bakat, tetapi mereka terlalu bangga. Aku telah mengatakan sebelumnya bahwa nona muda yang ingin menikah dengannya, tetapi dia masih tidak mau melakukannya. Dia terburu nafsu dan sombong.
Prestasi masa depannya terbatas. Jalan roh yang mengembara tidak bahagia. Dia masih memiliki dendam terhadap Luming. Nona, meskipun kamu memiliki pertunangan dengan Moyun ini, itu sudah bertahun-tahun yang lalu, dan Moyun ini tidak berinisiatif untuk mencarinya. Mengapa kamu berinisiatif untuk menikah dengan pria ini? Kemudian, Kamu Ling menatap Ling Yue dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu Ling, kamu seharusnya tidak bertanya, jangan bertanya. Di tepi, wanita tua elf memelototi Mu Ling. Yu Ling tidak tahu, dia tahu. Ayah Ling Yue, pemimpin elf masa kini, berniat menikahkan Ling Yue dengan roh jahat tak tertandingi dari 10 kelompok etnis malaikat teratas untuk dinikahi. Tapi Ling Yue tidak mau. Meskipun, keluarga malaikat dari roh jahat, bakat luar biasa, kelahiran tidak disebutkan, tetapi dia bertanya tentang orang itu, terlalu suka bermain, reputasi buruk. Ling Yue tidak akan menikah dengan orang seperti itu. Namun, sulit baginya untuk menolak ayahnya. Karena itu, dia memikirkan tunangan yang belum pernah dia temui. Kali ini dia datang ke grup Tihexingyu untuk melihat tunangannya, Muyun. Awalnya, dia ingin memaksa Muyun untuk menikahinya dengan cara yang kuat, sehingga dia tidak harus menikah dengan keluarga malaikat Tianjiao. Ketika dia datang, dia kebetulan bertemu dengan Fakta Sumber Daya. Di bawah rasa penasarannya, dia pergi untuk melihat-lihat. Tanpa diduga, pada saat Fakta Sumber Daya, dia melihat Luming dan terkejut dengan kekuatan bertarungnya. Saat ditanya, aku tahu bahwa nama Luming adalah Muyun dari sekolah pedang Fengdu. Ini kebetulan. Tentu saja, ini juga membuat Ling Yue sedikit berubah pikiran. Luming sangat berbakat sehingga dia sedikit bersemangat. Setidaknya, dia lebih baik dari keluarga malaikat Tianjiao itu. Selain itu, dia punya tujuan lain, jadi dia membiarkan Luming lewat dan berkata dia ingin menikahi Luming. Hanya saja tidak menyangka, Luming tiba-tiba tidak akan setuju, setelah masalah menjadi begitu besar, lambat laun di luar kendalinya. Lihatlah, kuharap Moyun ini bisa memberiku kejutan yang lebih besar. Mata Ling Yue berbinar beberapa kali, tersenyum, seperti bunga mekar penuh, bahkan kamu Ling dan wanita tua elf, terpana. Yu Ling sangat cantik, dia adalah kecantikan teratas di antara semua ras di alam semesta. Namun, berdiri di samping Ling Yue, dia berada di tempat teduh. Bintang Fengdu adalah tempat tinggal Luming. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani melawan. Aku tahu kamu di sini karena Putri Peri, tapi sekali lagi, aku tidak berniat menikah dengan Putri Peri. Aku sudah punya kekasih. Jika kamu ingin mengejar Putri Peri, kamu bisa mengejarnya sendiri. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengejarnya, apa maksudmu menggangguku di sini? Luming memiliki suara yang besar. Kata-kata Luming didengar oleh banyak orang melalui batu giok mimpi. Luming sekali lagi menolak Ling Yue di depan umum. Ini membuat Tianjiao iri dan benci yang tak terhitung jumlahnya. Putri Peri menawarkan untuk menikah dengannya, tapi dia menolak. Banyak orang iri padanya untuk menjadi gila. Jika mereka menjadi mereka, mereka akan terbangun sambil tertawa dalam mimpi mereka. Soalnya, bocah ini, sombong, aku tidak salah. Di planet terpencil, wajah kecil kamu Lingki memutih dan menatap Luming di gambar. Menarik. Putri Peri tidak marah, dia tersenyum dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bocah ini sangat liar, apa yang dia maksud dengan itu? Meremehkan kami. Di alam semesta, banyak raungan sombong. Pernyataan Luming adalah bahwa buah merah meremehkan mereka. Mereka tidak bisa mengejar Putri Peri, tapi Muyun menolak Putri Peri. Ini adalah buah merah yang memukuli wajah mereka. Bocah ini, aku akan menekannya. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu akan menjadi sombong. Itu hanya 6 tingkat Senjun. Apa yang sombong? Aku bisa menghajarnya sampai mati dengan satu tangan. Giok Dewa Mimpi, berisik. Luming melalui mimpi Dewa Giok, alam juga melihat dengan jelas. Namun, Luming tidak takut, ayolah, beri dia tekanan untuk membuat terobosan cepat. Jika kamu ingin bersaing denganku, tidak apa-apa. Selama kamu berada di bawah Kaisar, aku akan menerimanya saat kamu datang. Luming terus berbicara. Saat dia mengatakan ini, dia langsung menutup mulut para dewa itu. Dia mengedepankan kultivasinya sendiri, hanya Dewa Raja 6 kali lipat, di bawah Kaisar, dia mengikuti, adapun dewa di atas, kamu juga ingin datang. Subscribe Penatua. Terus terang, Luming adalah Raja Dewa yang menantang seluruh alam semesta. Kaisar Zun sebenarnya berada dalam ranah Tuhan dan Raja. Karena orang-orang ini ingin berurusan dengannya, Luming tidak takut dan langsung meluncurkan tantangan. Dengan bantuan tekanan orang-orang ini, dia dapat merangsang potensinya dan melakukan terobosan lebih cepat.
Dan inisiatif untuk menantang, dapat mengambil inisiatif, sehingga Kaisar di atas Tianjiao, malu untuk bergerak. Kalau tidak, dia sama sekali bukan lawan dan tidak perlu bertarung sama sekali. Kata-kata Luming menyebabkan keributan. Beraninya kamu, apakah ini tantangan bagi semua dewa? Apakah dia berpikir bahwa jika dia mengalahkan pisau yang patah, dia akan menjadi tak terkalahkan? Tapi aku tidak tahu bahwa ada surga di luar langit, dan ada orang di luar manusia. Banyak iblis top belum membuat bergerak. Memang benar bahwa beberapa dari 100 roh jahat teratas dari 100 kelompok etnis teratas belum mengambil tindakan apapun, apalagi roh jahat dari 10 ras teratas. Iblis dari 10 ras teratas umumnya tidak bertarung. Meski begitu, itu lebih dari cukup untuk membunuh iblis teratas lainnya. Ruang mimpi, berisik. Di antara ras utama di alam semesta, ada iblis muda yang berpikir secara mendalam. Menarik, Muyun, aku akan pergi ke pertemuan. Seorang pria muda dengan rambut putih, alis putih, jubah putih dan pakaian putih terkekeh dan melihat potret Muyun dalam giok Dewa Mimpi, mengungkapkan minat yang kuat pada bintang induk Tianchan, yang menempati urutan ke-26 dalam daftar Wan Zhu Honghuang. Ling Yuwei adalah wanitaku, tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Bocah ini berani menodai wanitaku dan harus dibunuh. Selain itu, di antara 100 kelompok etnis teratas, suara Tianjiao yang mengerikan keluar, dan kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Pergi dan lihat. Aku sudah lama tidak berolahraga. Tepat sebelum aku menerobos Kaisar, aku ingin bergerak dan pedang iblis top untuk membuka jalan bagi jalanku yang tak terkalahkan. Perlombaan yang kuat, ada iblis top keluar, menuju grup domain bintang laut. Namun, Luming lagi di ruang mimpi, merilis sebuah kata. Kami akan bertarung lagi dalam 3 tahun. Dengan kata-kata ini, Luming meninggalkan tempat tinggalnya dan menghilang dari pandangan orang-orang. Ya, Luming tidak berencana untuk bertarung sekarang. Dia tidak yakin tentang perang sekarang. Melalui giok mimpi, Luming tahu bahwa mematahkan pisau dan keadaan siang hanya sedikit terkenal di antara kaisar semu di seluruh alam semesta, bukan yang teratas. Dan dia, saat bertarung dengan pisau yang patah, hampir meledak dengan seluruh kekuatannya. Paling banyak, ada 6 kali kekuatan tempur dari formula perang, yang belum dipicu, tetapi kemungkinan memicu 6 kali kekuatan tempur adalah satu dari lusinan. Dia jelas bukan lawan saat bertemu iblis yang lebih kuat dari pisau patah. Oleh karena itu, ia berencana untuk mencari tempat berlatih untuk jangka waktu tertentu, meningkatkan beberapa detail, dan kemudian bertarung dengan orang-orang ini. Jadi setelah 3 tahun. Sarang. Menonton Luming pergi, Tianjiao, yang pergi, tidak bisa menahan sumpah serapah. Namun, orang-orang ini tidak berhenti, tetapi terus datang ke arah kelompok domain bintang laut besi, karena beberapa orang berspekulasi bahwa Ling Yuwei, putri peri, berada di kelompok domain bintang laut besi. Ini adalah kesempatan langka. Tidak mudah melihat Ling Yuwei, putri peri. Untuk sementara waktu, kelompok wilayah bintang laut besi, menjadi hidup, ras Tianjiao yang kuat, bergegas di lautan bintang ini. Dan 18 kekuatan dari kelompok domain bintang laut besi, satu demi satu, keluar untuk berteman dengan roh jahat Tianjiao ini. Untuk sementara waktu, roh jahat kelompok domain bintang laut besi berkumpul, angin dan awan berkumpul. Luming, sebaliknya, telah meninggalkan grup Tihaiqing. Datang ke sungai bintang yang aneh. Sungai bintang ini disebut Gale Star River. Karena di dalam, seluruh sungai bintang dikelilingi oleh angin yang aneh. Angin ini, panas dan penuh kekuatan penghancur, disebut Gale Star River. Gale of Gale Star River sangat mengerikan. Itu bisa menghancurkan planet ini dan merobek kehampaan. Seluruh Gale Star River mati dan sunyi, tanpa kekuatan apapun di sini. Hanya saja sesekali seseorang akan datang untuk berlatih dan menjelajahi harta unik Gale Star River, Gale Stone. Tentu saja, Luming tidak datang ke sini demi angin kencang. Dia datang ke sini untuk menggunakan angin kencang untuk merangsang potensi dan mencapai terobosan. Karena dipukuli bisa membuat terobosan, mereka yang berlatih dengan angin kencang juga harus bisa merangsang potensinya. Mereka semua disalahgunakan, bukan? Luming tidak punya pilihan selain memikirkannya. Pada saat berikutnya, Luming langsung masuk. Huhu. Angin kencang menyapu tubuh Luming, seperti bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya, memotong tubuh Luming. Pada saat yang sama, suhunya sangat tinggi sehingga Luming perlu dibakar. Namun, angin kencang yang dapat menghancurkan tentara sihir tidak meninggalkan jejak pada Luming. Kekuatannya jauh dari cukup, kita harus masuk lebih dalam. Luming berpikir. Gale Star River, ada inti, di area inti,
kekuatan angin kencang akan lebih kuat. Luming terbang ke arah angin kencang. Semakin kuat anginnya, semakin dekat ke inti. Perlahan, kekuatan angin kencang semakin kuat dan kuat. Bahkan jika Raja Dewa masuk ke sini, sangat berbahaya untuk disapu dan dibunuh oleh angin kencang. Namun, itu tetap tidak merusak Luming, bahkan permukaan kulitnya. Luming bahkan tidak mengambil inisiatif untuk membela diri, hanya mengandalkan pertahanan fisiknya. Kami hanya bisa melanjutkan. Area Sungai Bintang sangat luas. Luming melaju kencang, ratusan juta mil jauhnya, dalam sekejap. Kenapa? Ada planet. Luming sedikit terkejut. Di langit berbintang, dia melihat sebuah planet, tetapi planet ini sangat kecil, miliaran kali lebih kecil dari bintang biasa. Dalam angin kencang, jarang masih bisa dilestarikan. Bahannya pasti luar biasa. Pergi dan lihatlah. Hati Luming bergerak dan terbang menuju planet ini. Itu adalah planet, tapi sangat kecil. Ini tentang ukuran meteorit. Angin tak berujung menyapu seluruh planet, membuat suara nyaring. Di planet ini, alam itu tandus. Tidak ada makhluk hidup atau tanaman misi. Luming mendarat di planet ini, merasakan. Mereka semua terdiri dari biji logam. Mata Luming cerah. Planet ini, yang terbuat dari biji logam, sangat keras. Tidak heran itu bisa dilestarikan di lingkungan yang begitu kejam. Aku makan. Bola itu terbang keluar, membuka mulutnya yang besar, dan menggerogoti planet itu. Dengan keras, sepotong besar digigit. Kecepatan bola sangat cepat, dan segera menggigit bagian besar ke inti planet. Semakin ke inti, semakin keras teksturnya, semakin banyak kandungan logamnya. Luming tidak dapat mengenali jenis logam apa itu, tetapi dia dapat merasakan bahwa jenis logam ini sangat penting. Setidaknya itu bisa menyempurnakan artefak kerajaan. Tiba-tiba, ada bola hitam di depanku. Di bawah planet ini, sebenarnya ada saluran. Luming sudah makan. Siapa ini? Minuman dingin datang, lalu sosok itu muncul dan beberapa sosok muncul. Subscribe Penatua. Di bagian itu, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Ada 3 orang, 3 pria parubaya. Masing-masing mengenakan pakaian perang logam dan memegang tombak logam. Mata mereka dingin. Mereka menyapu Luming, dan ada bola. Saat ini, bola sedang memakan tambang logam. Setelah beberapa suapan, itu adalah lubang besar, yang mengubah ekspresi ketiga pria parubaya itu, dan kemudian menunjukkan kemuliaan yang panas. Betapa indahnya kehidupan logam, makan emas dan besi seperti makan tahu. Ini jelas merupakan kehidupan logam tingkat tinggi. 3 pria parubaya, dengan mata cerah, menatap bola, berharap bisa mengambil bola itu untuk dirinya sendiri. Setelah menonton bola untuk waktu yang lama, mata mereka tertuju pada Luming. Dewa Raja 6 berat. Ketiga pria parubaya itu sedikit terpana. Senjun Liu Chong bisa berjalan di sini. Itu harus menjadi harta karun untuk bertahan melawan angin kencang. Wah, kami tertarik dengan kehidupan logammu. Kamu bisa meninggalkan kehidupan logam ini dan berguling. Seorang pria parubaya di tengah berteriak pada Luming. Ada bekas luka di wajahnya, yang tampak ganas dan menakutkan. Di atas bola. Luming tidak bisa berkata apa-apa. Namun, dia telah menemukan bahwa ketiga pria parubaya ini adalah pencapaian tingkat kaisar semu. Menjadi kaisar biasa, Luming tidak melihatnya sama sekali. Jika monster Tianjiao, pada usia ini, tidak bisa hanya setingkat kaisar. Bola, ayo pergi. Luming menyapa bola. Tidak mungkin memberikan bola kepada lawan. Tapi Luming tidak ingin menimbulkan masalah. Lagi pula, dia datang ke Gale Star River untuk berlatih. Apalagi dilihat dari penampilan masing-masing, seharusnya menambang logam ini di sini. Mungkin ada orang yang lebih kuat. Jika ada kaisar yang kuat, itu akan merepotkan, jadi Luming berniat pergi. Makan, aku mau makan. Enak di sini. Aku tidak tahan untuk makan bola. Tetapi ketiga pria parubaya itu menunjukkan tatapan ganas, atau pria besar di tengah. Nak, biarkan kamu menyerahkan kehidupan logam ini, tidakkah kamu mendengarnya? Sepertinya kamu tidak ingin hidup. Bola-bola, aku akan mencari logam lain untuk kamu makan. Ayo pergi dulu. Luming masih mengabaikan pihak lain, pergi ke bola, berniat mengambil bola. 3 orang parubaya tewas. Nak, jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Pria besar di sebelah kiri sedang minum. Tubuhnya yang besar bergerak dan armor besinya berdentang. Tombak logam di tangannya, dengan suara pecah di udara, menusuk Luming dengan kekuatan luar biasa. Tetapi bahkan jika kekuatannya luar biasa, itu hanya tingkat kuasi kekaisaran. Kapan? Luming kembali dengan kepalan dan membombardir tombak, yang membuat tombak lawan bergetar. Sosok pria parubaya itu mau tidak mau mundur. Apa?
Dua orang lainnya terkejut. Lu Ming tiba-tiba membalas pukulan pria parubaya itu. Meskipun pria parubaya barusan tidak menggunakan seluruh kekuatannya, itu bukan masalah kecil. Baru saja, aku tanpa ampun. Jika kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Lu Ming berkata dengan dingin. Nak, kamu ingin mati, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua, bersama-sama, bunuh orang ini. Pria yang kalah itu menjadi geram. Ayo pergi. Dua pria parubaya yang tersisa sangat menentukan. Mereka menembak pada saat bersamaan. Tombak itu menembus udara dan membunuh Lu Ming. Mereka masing-masing menyerang jantung dan kepala. Dan pria yang dipukul mundur juga mengambil tangan dan menusuk tenggorokan Lu Ming. Kali ini, tiga pria parubaya, dengan kekuatan penuh, mencari kematian. Wajah Lu Ming benar-benar dingin, matanya meledak menjadi pembunuhan. Dia mentolerirnya lagi dan lagi, tetapi orang-orang ini terus maju, tidak hanya untuk merebut bola, tetapi juga untuk membunuhnya. Itu saja, membunuh. Bersenandung. Di telapak tangan Lu Ming, sebuah tenda senjata muncul. Ini adalah tenda tombak yang diringkas dari seni rahasia tombak. Ini sangat tajam dan dapat dibandingkan dengan senjata ajaib asli. Wah, wah, wah. Ketika tombak Lu Ming disetrum, tiga tombak meledak, lalu mereka menembak lebih dulu, menusuk ketiga pria parubaya itu. Puff, puff, puff. Percikan darah, 3 aun senjata, tusukan akurat di alis ketiga pria parubaya itu. Tiga pria parubaya, mata terbelalak, penuh luar biasa. Tiga kaisar akan membunuh Lu Ming dengan pemahaman diam-diam, dan mereka akan membunuh Lu Ming. Tanpa diduga, Lu Ming menembak dari belakang, tetapi kecepatannya luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Kejatuhan mereka yang lembut, tidak bernafas, jiwa mereka, baru saja dihancurkan oleh Lu Ming. Mencari kematian. Saat itu, jauh di dalam lorong, terdengar raungan keras. Kemudian napas besar, gila ke sisi ini. Kaisar. Wajah Lu Ming berubah. Nafas ini adalah nafas Tuhan. Benar saja, tidak hanya ada tiga pria parubaya yang menambang-tambang logam di sini, tapi juga yang lebih kuat. Bola, bola, pergi. Lu Ming menggulung bola dengan kekuatan sihirnya dan mundur ke belakang. Dia tidak tahu berapa banyak master yang ada di satu sama lain. Jika hanya ada dua dewa biasa, dia tidak takut, tetapi jika ada yang lebih kuat, itu akan merepotkan. Begitu Lu Ming mundur, amarah di depannya masuk, dan kecepatannya sangat cepat. Namun, Lu Ming lebih cepat, beberapa kilatan, dan meninggalkan jalur ke permukaan planet. Ledakan. Begitu Lu Ming keluar dari permukaan planet, raungan yang mengerikan datang dari belakang. Kekuatan yang kuat datang ke Lu Ming. Guru, dan merupakan master tingkat kaisar. Jelas, seseorang muncul di belakang Lu Ming untuk mencegatnya. Kecepatannya terlalu cepat. Tidak ada waktu bagi Lu Ming untuk memicu kode perang. Meskipun dia tidak mau, dia meniup kembali. Ledakan. Deru jarak, amarah menyapu segala arah, Lu Ming sok gila, tubuh terbang keluar, telah terbang ribuan meter jauhnya, baru saja berhenti. Saat ini, Lu Ming dapat melihat penampilan penyerang. Dia juga seorang pria parubaya dengan tubuh besar, mengenakan baju perang emas dan besi, dengan rambut merah dan nafas yang keras. Ini adalah Raja Tuhan, orang yang kuat. Pria berambut merah yang kuat itu terkejut melihat bahwa Lu Ming belum mati setelah melakukan gerakan keras. Raja Dewa Enam Berat, sangat sulit membawanya bergerak, tidak ada apa-apa, tetapi dia belum pernah bertemu. Sua. Suara pecahnya udara terdengar, dan sesosok tubuh keluar dari saluran tempat bola baru saja dimakan. Ini adalah seorang lelaki tua, juga mengenakan seragam logam, wajahnya penuh dengan daging, seperti jerawat besi yang bertumpuk. Ini adalah orang kuat yang baru saja mengejar Lu Ming. Itu juga keberadaan seorang kaisar. Kedua kaisar mengepung Lu Ming sebelum dan sesudah. Pada saat berikutnya, suara langit yang pecah terus berdering, dan ratusan sosok muncul di beberapa arah lainnya. Semuanya adalah pria berseragam logam, pria parubaya, dan pria tua. Kultivasi terlemah adalah Senjun Jeoshong, kebanyakan dari mereka adalah kaisar semu. Subscribe Penatua. Nak, jika kamu berani membunuh orang-orang kami, kamu akan menemukan kematian. Lelaki tua yang mengejar kami di belakangnya memiliki mata yang dingin. Orang-orangmu ingin membunuhku dulu. Tidak bisakah aku melawan? Lu Ming berkata dengan ringan. Jika hanya ada orang-orang ini di seberang, dia tidak takut sama sekali. Omong kosong, mereka yang membunuh kita akan mati. Tidak banyak alasan untuk membunuh mereka.
Orang tua itu, seperti jerawat besi, sangat kejam. Dia melangkah maju, tanah bergemuruh, dan dia memukul Luming dengan satu tangan. Yah, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Mata Luming dingin, dan dia membunuh musuh. 5 kali kekuatan tempur dari kode perang telah dipicu, dan sebuah pukulan terjadi. Ledakan. Tinju dan telapak tangan berpotongan, dan kemudian, kedua sosok itu mundur bersamaan. Apa? Semua orang di tempat kejadian saling menatap dengan tatapan yang luar biasa. Luming, sebenarnya memblokir gerakan lelaki tua itu, tetapi juga menembak balik ke sisi lain. Bagaimana mungkin? Dan orang tua seperti jerawat besi, di dalam hati bahkan lebih kacau, lingkaran yang hampir kacau. Awalnya, dia mengira keberadaan Raja Dewa 6 kali lipat, dia bisa mengipasi keberadaan Abu dengan satu tamparan. Tanpa diduga, Luming sangat kuat. Kekuatan yang baru saja diledakkan Luming tidak lebih lemah darinya. Kekuatan semacam ini, muncul dalam tubuh 6 orang Raja Dewa yang berat, seperti Jenderal Malam Arab. Pria ini adalah iblis, ayo bertarung bersama dan bunuh dia. Pria besar berambut merah itu sedang minum, dan sebuah tombak merah muncul di tangannya. Dia melangkah maju dengan napas keras dan terpaksa pergi ke arah Luming. Adapun ratusan kaisar lainnya dan Kaisar Jiuchong, mereka juga dalam sekejap. Mereka mengelilingi Luming di tengah dan bersiap untuk bertarung bersama untuk membunuh Luming. Membunuh. Membunuh. Dua pria kuat di negara bagian Shen Huangjing minum dan menembak pada saat bersamaan. Tombak menembus kehampaan, dan cetakan telapak tangan memotong kehampaan. Dari dua arah berbeda, mereka membunuh Luming. Kedua dewa bergandengan tangan untuk berurusan dengan 6 kali lipat keturunan Raja Dewa. Dikatakan bahwa mereka ingin membuat orang lain menertawakan gigi besar mereka, tetapi mereka tidak peduli saat ini. Ada aturan standar untuk berpetualang di alam liar. Artinya, begitu kita bertemu dengan roh jahat yang mengerikan dan telah tersinggung dan mati, kita harus membunuh roh jahat ini dengan segala cara dan membunuh orang. Karena roh jahat semacam ini, umumnya dari kekuatan yang kuat, di luar pengalaman, sekali menyinggung pihak lain, tetapi tidak membunuh pihak lain, maka kita harus menunggu balas dendam pihak lain. Jadi, ini adalah aturan alam semesta. Karena mereka telah menyinggung Luming, mereka harus melakukan yang terbaik untuk membunuh Luming. Kekuatan di belakang mereka yang bisa mengolah Luming, iblis melawan surga, benar-benar luar biasa. Mereka tidak berani membiarkan Luming pergi hidup-hidup. Ayo. Mata Luming, menunjukkan rasa perang yang kuat, 60 triliun sel tubuh bergetar, kekuatan tabu di seluruh tubuh. Ledakan, ledakan. Ini seperti memukul dua kepalan tangan kaisar di masa lalu. Suasana kekerasan menyapu, dan tanah terus meledak keluar dari lubang. Tahukah kamu, tanah di sini telah tersapu oleh angin kencang sepanjang tahun, dan hanya beberapa biji logam yang terkondensasi menjadi sangat keras. Tidak mudah untuk menambangnya. Terlihat ada lubang besar di atasnya, yang menunjukkan kengerian kekuasaan. Kedua dewa itu tidak melakukan apapun terhadap Luming. Luming hanya mengguncang tubuhnya dan berhenti. Anak laki-laki. Kedua dewa itu sangat terkejut, dan kemudian kesempatan untuk membunuh lebih makmur. Tanpa ragu, mereka terus membunuh Luming dan menunjukkan keahlian unik mereka menekan bagian bawah kotak. Bagaimanapun, mereka akan membunuh Luming. Luming tidak takut, dan lengannya bergetar seperti kunpeng. Dia bertarung dengan dua kaisar. Kedua dewa ini hanyalah kaisar yang paling umum. Di antara mereka, mereka berada di urutan paling bawah. Oleh karena itu, Luming tidak terburu-buru menggunakan manik gravitasi untuk melawan pihak lain dengan kekuatannya sendiri. Meskipun, di hadapan kedua kaisar, Luming sedikit lebih rendah, tetapi tidak mudah bagi pihak lain untuk mengalahkannya. Kedua belah pihak bertarung lusinan gerakan, tetapi tidak ada jalan keluar bagi Luming. Kamu, atur garis pertempuran, bertarung bersama. Pria besar berambut merah itu berteriak dan menyuruh yang lain untuk bergandengan tangan membunuh Luming. Ratusan ahli segera mengatur barisan pertempuran, memadatkan tombak yang cerah, dan menikam Luming di masa lalu. Susunan pertempuran yang disiapkan oleh begitu banyak master sangat kuat. Tombak yang dikumpulkan menjadi satu bahkan lebih kuat daripada salah satu pria besar berambut merah atau pria tua berjerawat besi. Luming, tanpa rasa takut, meninju dengan tinju dan pukulan dengan tombak, yang terbang dengan kekuatan tombak yang kuat. Orang tua Tiegeta segera mengambil kesempatan untuk membombardir dada Luming. Itu dapat dengan mudah meledakkan telapak tangan bintang dan membombardir Luming. Itu tidak meledakkan Luming, tetapi meruntuhkan dada Luming dan mematahkan beberapa tulang. Dia terluka, pergi sekuat tenaga dan bawa dia. Pria tua berjerawat besi itu mengaum, membunuh kesempatan seperti air pasang, menuju Luming untuk berjuang keras dan pergi.
Kekuatan telapak tangan seperti gunung dan laut. Ini menggunakan setiap sedikit kekuatan pada tubuh. Luming, terlalu menakutkan, tidak hanya mencengangkan dalam kekuatan tempur, vitalitas, dan pertahanan, tetapi juga penyimpangan yang kuat. Setelah ditampar wajahnya, Luming masih hidup. Ayo. Semangat juang Luming lebih kuat. Tempat terlarang diluncurkan. Cederanya pulih dengan kecepatan luar biasa. Bersenandung. Kali ini, dia mulai mengaktifkan manik-manik gravitasi. Dua manik-manik gravitasi terbang ke langit, dan gravitasi yang mengerikan tiba-tiba menekan dan menyelimuti semua orang. Segera, terdengar teriakan. Kekuatan manik-manik gravitasi sangat menakutkan. Gravitasi meledak begitu kuat bahkan Kaisar Tuhan akan sangat terpengaruh. Dia harus mengoperasikan kekuatan sucinya untuk melawannya, belum lagi Raja Dewa. Keberadaan 9 dewa berat tidak dapat menahan gravitasi dari manik-manik gravitasi. Mereka ditekan oleh gravitasi dan berteriak berulang kali. Tubuh mereka jatuh dengan keras ke tanah dan hancur menjadi gumpalan lumpur daging, yang langsung jatuh di tempat. Calon kaisar itu tidak lebih baik dari mereka yang tidak bisa menstabilkan tubuh mereka. Mereka jatuh ke tanah, meludahkan darah dan mematahkan tulang mereka. Kemudian retakan yang menyapu kekosongan menyelimuti orang-orang ini, dan mereka menjadi abu dalam badai. Ada ratusan kaisar dan raja dewa, tetapi hanya 5 yang mati dalam sekejap. Kelima orang ini, yang relatif kuat di wilayah kaisar, berhasil menyelamatkan nyawanya, tetapi juga menderita kerugian besar. Tidak baik. Pria tua dengan jerawat besi dan rambut merah besar semuanya menjadi gila. Bahkan mereka sangat terpengaruh. Sekarang, kaulah yang mati. Luming minum dengan dingin. Tubuhnya seperti listrik. Dia membunuh lelaki tua itu dengan jerawat besi. Tinjunya terus meledak dan dia memukul ratusan tinju dalam sekejap. Ledakan, ledakan. Dengan ratusan tinju, lelaki tua berjerawat besi itu meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawannya. Namun, dia harus melawan penghancuran gravitasi, yang menghabiskan banyak kekuatan sihir dan tidak dapat menghentikan Luming. Subscribe Penatua. Pria tua berjerawat besi itu mencoba yang terbaik untuk menahan serangan Luming. Dia hanya melawan lusinan tinju Luming. Sisa kekuatan tinjunya berada di luar kendalinya. Semua pengeboman ada di tubuh, wajah, dan kepalanya. Menyentuh. Orang tua dengan jerawat besi, bahkan jika dia benar-benar jerawat besi, tidak dapat menahan serangan Luming. Seluruh orang itu seperti balon, yang meledak saat disentuh, dan tubuh serta jiwanya hancur. Seorang kaisar ilahi, yang dibom sampai mati oleh Luming. Faktanya, itu normal. Kekuatan bertarung prefektur Xiang dapat membunuh dewa semacam ini di bagian bawah. Kekuatan tempur Luming saat ini sudah berada di atas prefektur Xiang. Baru saja, dia tiba-tiba meluncurkan manik gravitasi untuk membunuh lelaki tua itu dengan simpul besi. Ini sangat normal. Pria besar berambut merah, yang ketakutan dengan kontraksi tajam pupilnya, terbang mundur. Namun, bagaimana Luming bisa membuatnya mundur dengan mudah dan mengejarnya selangkah demi selangkah? Awasi sisi kirimu. Pada saat ini, suara Bond Demon berdering di benak Luming. Luming tidak mau memikirkannya, jadi dia menekan ke kiri. Ledakan. Luming merasa dia bertabrakan dengan ujung tombak. Kemudian, kekuatan yang menakutkan, sangat tajam, menyerang Luming. Klik. Tinju Luming tertusuk, tulangnya patah, tubuhnya mundur liar. Namun, kekuatan tajam masih membunuh Luming. Kecepatan serangannya cepat dan kekuatannya kuat. Itu jauh di atas pria berambut merah dan pria tua berjerawat besi. Saat ini, Luming telah melihat penampilan pihak lain dengan jelas. Ini adalah orang tua dengan wajah dingin. Rambutnya abu-abu dan wajahnya penusuk. Matanya penuh dengan pembunuhan. Tuhan dan Kaisar. Nafas pihak lain benar-benar berlipat ganda dan sangat menakutkan. Benar saja, pihak lain memiliki kehadiran yang lebih kuat. Menghadapi keberadaan seperti ini, Luming bukan lagi lawan. Namun, Luming bukan tanpa kartu. Bola. Hati Luming bergerak, dan bola itu segera menggeliat menjadi sepotong baju besi, menutupi seluruh tubuh Luming. Sementara itu, di telapak tangan Luming, bola berubah menjadi pedang. Kapan? Luming berjuang keras dan memotong tombak pihak lain. Ledakan. Dengan raungan, tubuh Luming tiba-tiba mundur. Tapi kali ini, itu juga memblokir serangan pihak lain dan menghentikan tubuh lawan. Bolt telah berada di ujung tanduk untuk menembus Kaisar. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dapat membunuh Kaisar sendirian. Bekerja sama dengan Luming, kekuatan tempurnya melonjak. Sungguh kehidupan metal yang kuat. Pria tua dengan wajah penusuk, menatap Luming, dan bola di tubuhnya, menunjukkan warna serakah.
Dengan kehidupan logam ini, di masa depan, grup bajak laut rantai besi kita, menggali bahan logam, akan lebih kuat, haha. Pria tua dengan wajah penusuk itu tertawa. Itu anggota korps bajak laut Starcraft. Luming bergerak dalam hatinya dan kemudian mencibir, orang tua, apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan memakanku? Nak, aku tahu bahwa kamu adalah kebanggaan dari suatu kekuatan yang kuat, dan kekuatan bertarung melawan langit, tetapi kami tidak takut. Kami memiliki begitu banyak orang, dan kami tidak dapat membunuhmu. Pria tua itu mencibir. Tanpa sadar, ada lebih banyak orang di sekitar. Beberapa dari mereka adalah Kaisar Zun dan Kaisar Senjun, tetapi mereka tidak berani mendekati mereka. Mereka berdiri jauh dari area yang ditutupi oleh manik-manik gravitasi. Namun, ada 5 orang di sekitar Luming, ditambah pria berambut merah sebelumnya. Pria berambut merah besar, pria tua berwajah penusuk, dan 3 lainnya, semuanya dewa. Namun, Luming merasakan sejenak bahwa mereka semua adalah milik Kaisar dan 2 milik Kaisar. Hanya ada seorang lelaki tua dengan wajah penusuk. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Luming. Namun, wajah Luming tenang dan berkata, apakah kamu punya orang lain? Keluarlah bersama, atau aku khawatir kamu tidak bisa membunuhku. Bicaralah lebih keras dan lakukan. Pria tua berwajah penusuk itu tidak lagi berbicara omong kosong. Tubuhnya dalam sekejap, tombak di tangannya langsung diambil dari alis mata Luming. 4 dewa lainnya juga pergi untuk membunuh Luming, masing-masing menunjukkan gerakan membunuhnya sendiri. Ayo. Di mata Luming, niat membunuh menyebar, dan pada saat yang sama berkomunikasi dengan bola. Kemudian, bentuk bola juga berubah. Pedang di tangannya dengan cepat berubah menjadi tombak perak. Penampilan tombak ini persis seperti tombak perak yang diperoleh di ibu kota kerajaan Tianyu. Setelah bola disempurnakan, itu bisa diubah menjadi tombak. Tombak perak itu benar-benar luar biasa. Pada awalnya, hal itu menyebabkan begitu banyak dewa dan kaisar bertarung dengan liar. Setelah bola disempurnakan, Luming tidak pernah menguji kekuatan mengubah bola menjadi tombak. Wah, 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 wah. Lengan Luming bergetar, dan 5 senjata meledak. Kelima tombak itu berwarna putih keperakan, seperti cahaya bulan. Salah satu tenda tombak adalah yang paling kuat. Itu membunuh orang tua dengan wajah penusuk. 4 tombak lainnya lebih lemah dan membunuh 4 dewa lainnya. Kapan? Pertama-tama, tombak sinar bulan terkuat bertabrakan dengan tombak lelaki tua berwajah penusuk. Dari kejauhan, sepertinya bulan telah meledak dan langit dipenuhi dengan cahaya bulan yang putih. Di bawah sinar bulan di seluruh langit, sesosok tubuh jatuh lagi dan lagi, lebih dari 10 langkah berturut-turut. Itu orang tua dengan wajah penusuk. Keberadaan Kaisar Ganda ditolak. Pada saat yang sama, Luming juga sedang terburu-buru untuk mundur. Pada saat berikutnya, 4 tombak cahaya bulan yang lemah lainnya bertabrakan dengan serangan ke-4 kaisar. 4 yang kuat batuk darah dan mundur. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luming cerah. Tombak cahaya bulan semacam ini bukan darinya, tapi dari kekuatan tombak perak itu sendiri. Setelah menyempurnakan bola, itu secara alami menampilkan dirinya. Dengan bonus kekuatan Luming, itu benar-benar memukul mundur lelaki tua berwajah penusuk itu dan melukai 4 lelaki kuat dengan bobot yang sama dengan Kaisar, yang di luar dugaan Luming. Membunuh. Luming minum. Kali ini, alih-alih membunuh lelaki tua berwajah penusuk, dia malah membunuh ke-4 Kaisar. Kali ini, dia membunuh semua kekuatannya terhadap keberadaan ke-4 Kaisar. Beraninya kamu. Pria tua itu meraung dengan wajah penusuk dan berjuang untuk membunuh Luming. Namun, Luming mengabaikan serangannya, dan dia berniat untuk menahan serangan pria berwajah penusuk itu. Ke-4 bulan itu cemerlang dan cemerlang. Kecepatan kuncinya luar biasa. Dalam sekejap, mereka terbunuh di depan salah satu dari 4 kaisar yang kuat. Yang kuat dari 4 kaisar ditindas oleh manik gravitasi. Sudah terlambat untuk menghindar dan harus melawan. Ledakan, ledakan. Setelah 4 raungan, ke-4 kaisar terluka parah, batuk darah, dan tubuh mereka ditusuk melalui lubang transparan. Pada saat ini, serangan lelaki tua berwajah penusuk itu menimpa Luming. Zizizi. Baju besi yang dibentuk oleh bola memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan dapat terus menahan serangan lelaki tua berwajah penusuk itu. Namun, pada akhirnya rusak, namun tenaganya telah berkurang lebih dari setengahnya. Uff. Sisa kekuatannya juga akan menghancurkan tubuh Luming, menusuk lubang darah, sebelum dan sesudah transparan. Tubuh Luming terbang ke depan. 3789. Luming ditusuk oleh tombak dan diledakkan. Namun, karena bola menahan sebagian besar serangan, Luming masih memblokir serangan tersebut dan tidak mengalami cedera serius.
Langkah ini dapat membunuh serangan kaisar biasa, tetapi tidak untuk Luming. Sebaliknya, dengan bantuan kekuatan ini, Luming bergegas ke 4 Master Shen Huang Yizong dengan kecepatan yang lebih menakjubkan. Tidak, kembali, kamu kembali. Pria tua dengan wajah penusuk meraung. Keempat pria itu juga menjadi pucat. 4 Master Shen Huang Yizong, yang diserang oleh Luming dengan seluruh kekuatannya, telah rusak parah. Nafas mereka lemah, dan kekuatan mereka bukan 1 dari 10. Mereka tidak bisa menahan serangan Luming. Mereka mencoba yang terbaik untuk kembali, tetapi itu terlalu lambat. Wah, wah, wah. Ketika tombak perak bergetar, 4 tombak berwarna terang bulan meledak lagi, dan menikam 4 penguasa Shen Huang Yizong. Kali ini, 4 guru agung Shen Huang tidak bisa lagi menolak atau menghindar. Puff, 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 puff. 4 Shen Huang seorang master yang berat, alis oleh tombak bulan tertusuk, jiwa dalam sekejap dimusnahkan. 4 dewa, jatuh. Oh, binatang kecil, aku ingin kamu tidak selamat, tidak mati. Wajah penusuk orang tua mengaum gila, mata merah darah. Ini adalah 4 anak buahnya yang paling kuat. Selain kaisar sebelumnya, ada 5 kaisar di bawah komandonya. Semuanya dibunuh oleh Luming. Di masa depan, jika kita ingin mengembangkan skala seperti itu, kita tidak tahu berapa banyak sumber daya dan upaya yang dibutuhkan. Hatinya berdarah dan menderu. Dia ingin memotong Luming menjadi beberapa bagian. Pria tua dengan wajah penusuk terbakar seperti nyala api. Tombaknya panjangnya ratusan juta mil, menembus kehampaan dan menusuk Luming. Bahkan angin kencang di udara kosong terguncang terbuka, dan kehampaan yang tenang muncul di tempat tombak itu lewat. Ayo. Di mata Luming, ada perasaan perang yang kuat. Tubuhnya, yang ditusuk oleh lelaki tua berwajah penusuk itu, setengah lebih baik. Itu tidak berpengaruh pada kekuatannya. Luming, memegang tombak perak, membunuh lelaki tua itu dengan wajah penusuk. Di tombak perak ada gumpalan petir, yang diberkati di tombak perak. Ini adalah kemampuan bola lainnya. Dengan peningkatan kultivasinya, kekuatannya menjadi semakin kuat. Kapan? Tombak perak, dan tombak secara akurat menusuk bersama, lingkaran riak energi, dari tabrakan meledak, menyapu langit berbintang, meniup angin ke sekeliling. Bersenandung. Tombak dan tombak perak, getaran keras, bentuk tubuh 2 orang, pada saat yang sama mundur. Namun, mereka tidak mundur jauh. Kekosongan itu seperti tanah datar, yang dibelah oleh 2 orang. Dengan bantuan kekuatan ledakan, mereka saling menyerbu dengan kecepatan yang lebih menakjubkan dan terus bertarung bersama. Tombak perak, dan tombak logam, tabrakan terus-menerus, 2 orang akan lari dengan kekuatan ekstrim. Tapi sekarang Luming telah memusatkan seluruh kekuatannya. Dengan bantuan manik-manik gravitasi, kekuatan tempur keseluruhan telah sedikit melampaui pria tua berwajah penusuk itu. Pria tua berwajah penusuk itu lebih takut berkelahi. Kekuatan Luming luar biasa. Luming dan bola, kekuatan tempurnya sebenarnya sudah mampu menyaingi dia, bahkan mengungguli dia, ini sungguh luar biasa, tapi itu fakta. Kapan? Keduanya bertarung lagi. Pada saat ini, tangan kiri Luming tiba-tiba bertepuk tangan. Di telapak tangan ini, Luming melepaskan segala macam rahasia yang terkandung di dalam sel. Ada tongkat, rantai, tali, menara segel dan sebagainya. Ada yang lebih menyerang, seperti mengaum 9 cakar naga, pedang mengaum, semua jenis api dan hujan es, del. Ratusan seni rahasia bergegas menuju lelaki tua berwajah penusuk itu. Wajah Aul ketakutan dan terpana. Dia belum pernah melihat atau mendengar seseorang yang bisa memainkan ratusan seni rahasia dalam satu gerakan. Apa situasinya? Secara alami, dia tidak tahu bahwa ini adalah efek tabu. Faktanya, banyak orang di alam semesta telah mendengar tentang tempat-tempat tabu, tetapi hanya sedikit dari mereka yang benar-benar tahu apa yang tabu dan apa yang menentang surga. Hanya beberapa pemimpin teratas di alam semesta yang tahu sesuatu tentang mereka. Kebanyakan orang hanya mendengar kata tubuh tabu, tetapi mereka tidak tahu efek dari tabu. Sebagai orang tua dengan wajah penusuk, tidak mungkin untuk mengetahuinya. Makanya dia bingung. Begitu dia dalam keadaan linglung, dia diselimuti oleh seni rahasia. Tidak baik. Pada saat ini, lelaki tua dengan wajah penusuk bereaksi, wajahnya berubah dengan liar, dan dia pecah dengan seluruh kekuatannya. Tombak menyapu 1000 pasukan dan mengalahkan semua jenis seni rahasia. Namun, Luming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Tombak perak, sejauh mungkin, menusuk alis lelaki tua itu. Roh pembunuh yang mengerikan membuat lelaki tua itu merinding di sekujur tubuhnya. Dia merasakan ancaman kematian. GAH.
Pada saat kritis, lelaki tua berwajah penusuk itu mengeluarkan teriakan aneh, dan tubuhnya berubah menjadi burung aneh. Tubuh burung aneh itu sangat kecil sehingga tiba-tiba berlari ke depan untuk menghindari titik krusial dan membiarkan tombak perak itu menikam tubuhnya. Orang tua itu berteriak dengan darah dan bulu, tetapi dia tidak terbunuh. Dia mencoba yang terbaik. Seluruh tubuhnya terbakar seperti lembing. Dia bergegas maju dan terbang ribuan mil jauhnya dengan desahan. Mata Luming dingin, menginjak kehampaan, mengejar lelaki tua dengan wajah penusuk. Pria tua dengan wajah penusuk itu ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk membakar kekuatan sihirnya. Dia tidak berani tinggal. Dia memecahkan angin kencang dan terbang menuju langit. Kecepatannya luar biasa. Luming sama sekali tidak bisa menyusulnya. Melarikan diri. Awalnya, di segala arah, ada banyak orang tua dengan wajah penusuk yang mengepung di kejauhan. Ini adalah keberadaan di bawah Kaisar Dewa. Pada saat ini, kami melihat bahwa 5 Kaisar Dewa terbunuh secara berurutan, dan bahkan pemimpin mereka, lelaki tua berwajah penusuk, terluka parah dan melarikan diri dengan putus asa. Di mana mereka berani tinggal, mereka melarikan diri satu persatu. Semuanya, ayo pergi. Luming terlalu malas untuk memperhatikan antek-antek kecil ini, berkonsentrasi mengejar lelaki tua berwajah penusuk itu. Tapi lelaki tua berwajah penusuk itu benar-benar mencoba yang terbaik. Sayapnya mengepak terlalu cepat. Bagaimanapun, Luming adalah orang yang kuat dalam dua aspek Tuhan dan Kaisar. Meskipun Luming mengandalkan tombak perak yang dibuat oleh bola, tidak lebih lemah dari lelaki tua berwajah penusuk, tetapi dalam hal kecepatan, bola tidak banyak membantu. Hanya mengandalkan kecepatannya sendiri, dia tidak bisa menandingi lelaki tua berwajah seram itu. Jarak antara mereka semakin jauh. Lupakan. Setelah mengejar beberapa saat, melihat bahwa dia tidak dapat mengejarnya, Luming berhenti begitu saja dan tidak melanjutkan pengejaran. Makan, aku ingin makan. Begitu berhenti, bola menggonggong lagi. Ini rakus. Pergi dan makan. Luming tersenyum dan kembali ke planet logam sebelumnya. Kali ini, tidak ada yang berhenti, dan bola sedang makan. Luming, sebaliknya, berada di luar planet ini, dengan bantuan angin kencang di sini, mengasah dirinya, merangsang potensinya sendiri, berkonsentrasi pada pelatihan. 3790. Kecepatan bola menelan logam sangat cepat. Luming berada di luar langit berbintang, mengamati planet, dan volumenya menyusut. Tentu saja, ini karena planetnya sangat kecil, seperti meteorit. Hanya setengah bulan kemudian, planet itu ditelan oleh bola. Setelah menelan seluruh planet, tubuh bola memancarkan lapisan kecemerlangan logam, melayang di udara, tidak bergerak. Sekilas Luming tahu bahwa bola itu akan berevolusi. Awalnya, bola telah menelan beberapa besi bulan ungu dan ibu besi bulan ungu, dan itu tidak jauh dari evolusi. Selama kita memurnikan semua energi ibu besi bulan ungu dalam jangka waktu tertentu, kita pasti dapat berevolusi dan menembus alam dewa dengan satu pukulan. Dan sekarang, setelah menelan seluruh planet logam eksotis, bola itu berevolusi. Karena akumulasi terlalu kuat, orang kaya akan meluap. Orang ini. Luming tersenyum pahit. Evolusi tidak bisa bekerja di sini, karena angin kencang di sini masih terlalu lemah, dan kecepatan kultivasinya sangat lambat. Luming akan terus menuju pusat badai Star River. Luming mengeluarkan artefak berbentuk rantai, membungkusnya di sekitar bola, dan menarik bola ke kedalaman sungai Star yang kencang. Sepanjang jalan, tidak ada pengecualian. Nyatanya, tidak banyak orang yang menjelajah ke Gale Star River untuk mencari harta karun, karena terlalu berbahaya. Setengah bulan kemudian, Luming dengan bola, aku tidak tahu berapa mil jauhnya, di sini, sangat dekat dengan pusat badai Star River. Angin kencang di sini sangat kuat sehingga berhembus ke arah Luming dan langsung memotong kulit Luming, meninggalkan banyak luka pada Luming. Ini adalah hasil dari perlawanan habis-habisan Luming. Dapat dilihat bahwa kekuatan angin kencang di sini sangat luar biasa sehingga kaisar yang akan menjadi abu dalam sekejap. Hanya orang kuat di atas kaisar ilahi yang bisa bertahan. Ini dia. Luming berhenti dan menyisihkan bola. Angin kencang bertiup pada bola dan mengeluarkan suara, yang tidak berpengaruh pada bola. Luming duduk di udara, dengan kekuatan angin kencang, untuk merangsang potensi, latihan yang tenang. Kekuatan angin kencang membuat Luming selalu menghadapi ancaman. Tentu saja, lebih mudah untuk merangsang potensinya. Potensi yang tersimpan di sel-sel seluruh tubuhnya perlahan distimulasi, dan tubuhnya perlahan berubah. Waktu terus berjalan hari demi hari. Dalam sekejap mata, Luming telah berada di Sungai Bintang yang ganas selama 1,5 tahun. Pada hari ini, Luming tiba-tiba membuka matanya dan menusuk matanya seperti pedang ajaib.
Napasnya naik ke langit. Sua. Luming tiba-tiba bergegas ke atas dan tinjunya meledak. Kekosongan bergetar dengan liar dan angin tidak ada habisnya. Itu didorong oleh kekuatan kepalan tangan. Itu menyapu ke segala arah seperti badai. Saat berikutnya, Luming berhenti, dan napasnya juga mengintai. Dewa Raja 7. Setelah 1,5 tahun, prestasi Luming telah menembus. Dari tingkat ke-6 Senjun ke tingkat ke-7 Senjun, kekuatan tempur Luming melonjak. Kecepatan ini sudah sangat luar biasa. Tentu saja, latihan Luming sekarang luar biasa. Selama dia memiliki energi yang cukup dan tekanan yang cukup padanya, kultivasinya akan terus meningkat. Bau bola jauh lebih kuat. Aku khawatir evolusi akan segera selesai. Luming melihat bola dan menantikannya. Dibandingkan dengan lebih dari setahun yang lalu, volume bola menjadi jauh lebih besar, dan nafasnya jauh lebih kuat. Ada kecenderungan untuk terburu-buru. Luming tahu bahwa bola hampir habis. Sekarang, itu tidak bergerak. Luming awalnya ingin pergi jauh ke dalam Gale Star River dengan bola. Karena dengan terobosan kultivasinya, angin kencang di sini tidak lagi cukup menekannya. Dia perlu menemukan angin kencang yang lebih kuat untuk merangsang potensinya. Tapi sekarang, kita harus menunggu bola berevolusi sebelum melanjutkan. Perbaiki manik-manik gravitasi terlebih dahulu. Hati Luming tergerak. Bisakah kamu menyempurnakan satu manik gravitasi lagi jika kamu menembus 7 tingkat Senjun? Dengan setiap manik gravitasi tambahan, setelah diaktifkan, gravitasi akan meroket, yang akan sangat membantu keefektifan tempur Luming. Luming mulai menyempurnakan manik gravitasi ketiga. Tentu saja. Beberapa hari kemudian, Luming merasa bisa. Luming terus bekerja keras, dan setelah beberapa hari, Luming berhasil melakukan pengorbanan. Berdengung. Luming mendorong manik-manik gravitasi, dan 3 manik-manik gravitasi terbang ke langit. Gravitasi yang kuat meledak. Ruang, di bawah gravitasi teror, yang terus-menerus berputar, tampaknya tidak dapat ditanggung. Angin kencang juga sangat dipengaruhi oleh gravitasi, dan kecepatannya menjadi sangat lambat. Gravitasinya sangat kuat. Dibandingkan dengan 2 manik-manik gravitasi, gravitasinya 10 kali lebih kuat. Luming sangat gembira. Benar saja, setiap kali satu manik gravitasi lagi disempurnakan, gravitasinya 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Sekarang, 3 manik-manik gravitasi bersama-sama, gravitasi telah menjadi teror yang kuat, karakter kelas kaisar semu umum, benar-benar tekanan sampai mati. Bahkan jika Master Shen Huang Yizong diselimuti manik-manik gravitasi, dia akan terluka dan rusak parah. Sebelumnya, 2 manik-manik gravitasi bersama-sama, dapat berdampak besar pada Master Shen Huang Yizong, belum lagi sekarang 3 bersama-sama, 1 Master Shen Huang Yizong yang ceroboh, akan dipukul dengan keras. Dengan 3 manik-manik gravitasi, kekuatan tempur Luming melonjak, jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Saat ini, Luming dapat dengan mudah membunuh kaisar biasa. Bahkan jika kamu bertemu dengan lelaki tua berwajah penusuk, kamu juga bisa bertarung. Jika kamu mencocokkan bola, tidak sulit untuk dibunuh. Tentu saja, itu hanya mengacu pada bola sebelum dan sesudah terobosan, apalagi. Aku ingin tahu apakah kita bisa menyempurnakan 4 manik-manik gravitasi. Hati Luming panas, dan dia menatap manik gravitasi keempat. Untuk setiap tambahan, gravitasi 10 kali lebih kuat. Jika yang keempat dimurnikan, seberapa menakjubkan gravitasinya? Bisakah kamu dengan mudah menghancurkan kaisar hanya dengan gravitasi? Namun, ketika Luming mencoba menyempurnakan manik gravitasi keempat dengan mengimpor kekuatan tabu, dia merasa seperti planet besar di depannya, yang tidak dapat diguncang sama sekali. Belum lagi pemurnian. Luming memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia menembus 8 bobot Senjun, dia tidak dapat mengorbankan manik gravitasi keempat. Luming hanya bisa menyingkirkan ide ini. Ledakan. Saat itu, napas yang mengerikan meledak. Nafas dari bola. Luming sangat gembira karena bola akan segera menerobos. Saat ini, bola mengeluarkan bau yang tidak enak, dan tubuh terus-menerus menggeliat, berubah menjadi pedang, dan tombak perak. Ini adalah harta yang telah ditelan bola. Seiring berjalannya waktu, bau pada bola semakin kuat dan kuat. Akhirnya, mencapai puncak. Tampaknya itu telah menembus titik kritis, dan tekanan yang sangat besar meletus. Gengsi kekaisaran. Bola, sepenuhnya kerana kaisar, untuk mencapai kaisar yang berat. 3791. Budidaya bola, sepenuhnya menjadi kaisar Tuhan. Namun, promosi rasa bola tidak berhenti, melainkan terus meningkat. Bisakah kita terus menerobos? Mata Luming cerah. Dulu,
bola sudah dipromosikan berkali-kali, semuanya dipromosikan beberapa level sekaligus, tapi saat itu kultivasinya masih rendah dan akumulasinya terlalu kuat. Namun, di alam ketuhanan, dapatkah kita terus naik? Meski Luming tahu bahwa akumulasi bola kali ini juga sangat dalam dan tak ada bandingannya. Sebelum ibu besi bulan ungu cukup baginya untuk menerobos, dan sebelumnya, ia melahap seluruh planet. Seberapa kuat energinya, aku tidak bisa membayangkannya. Kalaupun kita bisa terus menerobos, bukan tidak mungkin. Luming menunggu dengan sabar. Bau pada bola semakin kuat dan kuat. Dalam sekejap mata, bahkan sebulan terakhir ini, bau bola telah terakumulasi secara ekstrim. Ledakan. Bau bola tiba-tiba membumbung tinggi. Tuhan dan Kaisar. Bola benar-benar menembus ke Shen Huang Double. Di Shen Huang Erzong, bau bola akhirnya stabil dan tidak terus membaik. Sesaat kemudian, udara balon menyatu dan terbang ke darat dengan gembira. Bola itu sangat kuat hingga mencapai tingkat kedua Shen Huang. Luming sengaja terlihat iri. Sebenarnya, dia sangat iri. Dia telah melakukan promosi cukup cepat, tetapi bolanya malah lebih merugikan. Selama kamu mendapatkan harta yang bagus, pencapaian kamu akan melambung seperti roket, jauh lebih cepat darinya. Aku tidak tahu seberapa kuat daya juang untuk mencapai tujuan ganda Shen Huang. Bagaimanapun, Luming tidak bisa menjadi lawan bola bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya sekarang. Ini akan sangat membantu Luming. Ayo pergi, ayo lanjutkan. Luming melawan Fairway. Sebelumnya, dia membuat perjanjian 3 tahun dengan Tian Jiao dari semua kelompok etnis. Sekarang dia memiliki lebih dari 1 tahun tersisa. Dia ingin memanfaatkan waktu ini untuk meningkatkan kultivasinya dan melihat apakah dia dapat menembus 8 tingkat Senjun. Tentu saja, semakin tinggi kultivasi, semakin sulit untuk ditembus. Hampir tidak mungkin untuk menembus 8 level Senjun dalam lebih dari 1 tahun. Tetapi beberapa dapat ditingkatkan, bukan? Bola diubah menjadi gelang, yang dibawa di tangan Luming, dan kedua orang itu terbang bersama. Di sini, sudah dekat dengan pusat sungai bintang yang kencang. Dengan pendalaman kedua pria itu, kekuatan angin kencang menjadi semakin kuat. Namun, belum memenuhi persyaratan Luming, jadi Luming perlu terus memperdalam. Wah! Pada saat ini, 2 cahaya ilahi datang dari sisi lain dan terbang menuju pusat sungai bintang yang berbadai. Mereka adalah 2 pria parubaya, keduanya mengenakan baju besi merah menyala, yang bersinar terang melawan angin kencang di luar. 1 kaisar adalah 2, 1 adalah 1. Hati Luming tergerak, merasakan pencapaian mereka. Kedua pria parubaya itu juga melihat Luming, dan mata mereka menunjukkan keingintahuan. Merupakan keajaiban bahwa seorang pria dengan 7 tingkat dewa dan raja bahkan dapat berjalan di sini. Merupakan keajaiban bahwa dia memiliki harta di tubuhnya. Jangan terlalu sibuk, Ola Gale akan segera dibuka. Mari kita mulai urusan dulu. 2 orang diam-diam bertukar 2 kalimat, tidak tinggal, cepat pergi. Namun, telinga Luming sangat sensitif. Terutama setelah berlatih Tian Ertong, dia menjadi lebih tajam. Dia bisa mendengar percakapan dengan jelas. Gale Hall, apa itu? Apakah itu semacam peninggalan Gale Star River? Luming menjadi lebih aktif. Akhirnya, aku memutuskan untuk mengikuti masa lalu. Luming menahan napas dan terbang ke depan 2 belakang parubaya. 2 jam kemudian, Luming melihat 2 gelombang orang lagi, juga terbang ke depan. Jelas, itu juga untuk Gale Hall. Itu. Tiba-tiba, Luming melihat bahwa di langit berbintang di depan, ada benda besar yang tergantung di langit berbintang. Dari kejauhan terlihat seperti istana batu. Namun penampilan balai batu sangat berbeda dengan istana di luar. Itu terlihat seperti istana, tetapi tidak ada pintu masuk. Aku tidak melihat gerbang atau jendela. Itu seperti benteng bundar yang besar. Di sekitar benteng, ada banyak orang. Sekilas, ada puluhan orang. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini semuanya kuat di kelas kekaisaran. Ledakan. Tiba-tiba, di sisi benteng, perang besar pecah, dan pada saat yang sama terdengar suara gemuruh. Kami menemukan titik lemah dari Gale Hall, dan kami mencoba yang terbaik untuk membukanya. Kamu hanya ingin mendapatkan penawaran. Tidak mungkin. Seseorang berteriak. Hehe, Gale Hall bukan milikmu, tapi area publik. Setiap orang yang melihatnya punya andil. Kamu cukup bodoh untuk membongkar benteng. Siapa yang salah? Ada tanggapan dingin. Tak tahu malu. Sebelum orang-orang mengaum, perang semakin sengit. Namun setelah beberapa saat, perang berhenti. Karena banyak orang mengepung masa lalu, mereka yang berperang jelas takut dijemput oleh orang lain dan tidak berani berperang lagi. Karena semua orang telah mengetahuinya,
tidak mungkin kelompok bajak laut Sinyuan kamu mengambil semuanya sendiri. Berita itu bocor. Itu urusanmu sendiri bahwa ada pengkhianat di grup bajak laut Sinyuanmu. Itu urusanmu sendiri. Kita semua di sini. Kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Nah, Gale Hall, resimen bajak laut Sinyuan kamu, belum sepenuhnya hancur. Selanjutnya, mari bergandengan tangan untuk membuka Gale Hall. Harta apa yang ada di sana? Mari kita bicara sesuai dengan kekuatan kita. Orang-orang membuat rencana. Orang-orang dari resimen bajak laut Sinyuan sangat muram, tetapi mereka tahu bahwa karena ada begitu banyak ahli, tidak mungkin mereka mengambilnya sendiri. Hanya menurut rencana rakyat. Ternyata mereka semua bajak laut. Lu Ming tergerak. Pikirkan tentang itu. Area di mana Gale Star River berada relatif jauh, dan tidak ada kekuatan yang kuat di sekitarnya. Ini adalah area di mana bajak laut Starcraft mudah bertahan dan beroperasi. Di sini, menarik banyak bajak laut Starcraft adalah hal yang biasa. Lu Ming mengubah beberapa pemikiran, dan pria itu mendekat perlahan. Lu Ming dekat, segera pasang mata, lihat Lu Ming. Anak laki-laki dari kerajaan Tuhan. Jarang kerajaan dewa bisa datang ke sini. Diperkirakan ada harta karun untuk menahan angin kencang. Banyak orang penasaran. Tentu saja, beberapa orang minum. Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak keluar dari sini? Kenapa aku tidak boleh datang ke sini? Lu Ming menjawab. Hahaha, jika kamu bertemu seseorang, kamu membutuhkan kekuatan dan kualifikasi. Kekuatan apa yang kamu miliki sebagai anak laki-laki di kerajaan Tuhan? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak pergi, kamu akan tinggal selamanya. Atau pria itu, pria besar dengan bekas luka di wajahnya, menatap Lu Ming dengan dingin. Oh, benarkah? Jadi kamu tidak berhak berada di sini. Apakah kamu akan pergi? Lu Ming memberi teguran samar. Pria yang terluka ini, tetapi Raja Dewa itu berat, dan Raja Dewa dari grup bajak laut bintang itu berat. Sekarang Lu Ming sama sekali tidak memperhatikannya. 3792. Kata-kata Lu Ming, biarkan orang lain tercengang. Lu Ming, beraninya kamu berbicara dengan Master Shen Jun Yizong seperti ini. Kamu mau mati. Mata pria besar bekas luka itu keluar dari kesempatan membunuh yang dingin. Kata-kata Lu Ming jelas meremehkannya. Jelas dia ayam pedas, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Sungguh tidak masuk akal. Nak, apakah kamu pikir kamu lebih baik dariku? Pria besar bekas luka mendekati Lu Ming dan mencibir. Boleh dikatakan. Lu Ming menjawab dengan ringan. Hahaha. Ada ledakan tawa. Semua orang di tempat itu tertawa dan memandang Lu Ming seperti orang bodoh. Lu Ming, seorang putra berbobot 7 dari Raja Dewa, benar-benar mengatakan bahwa dia lebih baik daripada pria bekas luka itu. Apakah dia tahu seberapa kuat kaisar itu? Seberapa menakutkannya? Aku sama sekali tidak tahu kengerian kaisar. Kesenjangan antara 7 tingkat Shen Jun dan kelas 1 Shen Huang lebih besar dari kesenjangan apa? Hal-hal konyol seperti itu bisa dikatakan. Bukankah seharusnya mereka tertawa? Tentu saja, ini saatnya tertawa, terutama pria bertubuh besar dengan bekas luka. Air mata tawa keluar. Kupikir itu semacam kesombongan. Ternyata itu bodoh. Sekarang kakekku akan mengirimmu ke jalan. Pria besar dengan bekas luka minum dengan dingin. Dia memotong kepala Lu Ming dengan pisau. Dia ingin membunuh Lu Ming dengan satu gerakan. Cahaya pisau sangat cepat. Dalam sekejap mata, wajah Lu Ming tidak berubah sama sekali, dan tinjunya meledak. Dia sudah memicu 5 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran. Satu pukulan meledak dan kekosongan itu pecah. Angin yang mengerikan didorong oleh kekuatan kepalan dan diringkas menjadi bagian dari kekuatan kepalan. Kapan? Tinju Lu Ming membombardir pedang pria yang terluka itu. Pedang bergetar liar, kemudian mengenai dan meledak. Tinju sengit terus membombardir pria yang terluka itu. Pria besar bekas luka tidak bisa tersenyum lagi, senyum di wajahnya membeku, bukannya takjub. Pada saat kritis, dia meraung, mundur dengan liar, dan tangannya bergerak ke depan, berharap untuk memblokir serangan Lu Ming. Tapi dengan sekali klik, suara patah tulang keluar. Lengannya langsung dipatahkan oleh Lu Mingzhen. Tubuhnya meledak dan menabrak benteng batu dengan getaran keras. Tidak ada yang terjadi pada benteng tersebut, tetapi pria yang terluka itu memuntahkan darah, wajahnya pucat, napasnya tersengal, dan dia terluka parah. Adegan itu sunyi. Senyum semua orang, semua menghilang, digantikan oleh, terkejut, luar biasa. Scar Big Man dikalahkan, tetapi juga dikalahkan dengan mudah, dikalahkan oleh Lu Ming. Benar-benar tidak bisa menolak, sepenuhnya untuk menghancurkan. Apakah ini masih kultivasi 7 kali lipat dari Raja Dewa?
Semua orang melihat ke arah Luming, dan akhirnya tahu apa arti kata-kata sebelum Luming. Luming berkata bahwa pria besar dengan bekas luka tidak memenuhi syarat, tetapi dia memenuhi syarat. Dia memenuhi syarat. Namun, lelucon bahwa pria yang terluka itu mengatakan bahwa Luming tidak memenuhi syarat. Luming membuktikan ini dengan kekuatannya. Apakah aku memenuhi syarat sekarang? Luming sepertinya sedang berbicara dengan pria yang terluka itu, tapi sebenarnya berbicara dengan orang lain. Ya. Pria yang terluka itu batuk darah dan mengangguk untuk menjawab. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Hatinya penuh ketakutan. Baru saja, kekuatan Luming bukanlah yang bisa dia lawan. Dia tahu bahwa dia benar-benar telah menabrak pelat besi. Galak, Dewa Raja Tujuh Berat, memiliki kekuatan seperti itu, hanya melihat dalam hidup. Kamu punya kualifikasi, hehe. Beberapa orang berbicara, tetapi mata beberapa orang berbinar dan menatap Luming. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Di tempat kejadian, tidak hanya kaisar tetapi juga ahli yang lebih kuat. Orang-orang ini semuanya adalah perompak bintang yang telah keluar dari kematian. Meskipun mereka dikejutkan oleh bakat Luming, mereka tidak akan takut pada Luming. Jika Luming bisa mengalahkan kaisar, apakah dia masih bisa bersaing dengannya? Mereka tidak percaya. Namun, Luming sudah memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka untuk mendapatkan harta karun di sini. Mari kita diskusikan bagaimana memecahkan Gale Hall. Itu telah disarankan oleh Gale, seluruh tubuh dibungkus oleh batu aneh semacam ini. Batu semacam ini, dengan kekuatan kita, tidak dapat dipatahkan sama sekali. Tapi tidak peduli seberapa sulitnya, akan selalu ada kelemahan. Kelompok bajak laut Sinyuan telah menemukan kelemahannya dan telah menembus 80% darinya. Kami akan bergandengan tangan dan percaya bahwa kami akan segera menembus 20% sisanya. Salah satu pria tua dengan rambut perak berkata. Pria tua berambut perak ini memiliki banyak prestise di antara banyak kelompok bajak laut, dan kekuatannya jelas sangat kuat. Komandan perak benar, ayo lakukan. Aku tidak punya pendapat. Orang lain harus menanggapi, hanya perompak Sinyuan yang terlihat jelek, tetapi di hadapan begitu banyak ahli, mereka hanya bisa setuju. Setelah berdiskusi, orang-orang pergi ke titik lemah. Sebuah tembok besar muncul di arah lain. Retakan muncul di tepi lubang. Melalui dinding, setidaknya, dindingnya tebal. 8.000 meter telah ditembus, dan tebalnya masih sekitar 2.000 meter. Ayo pergi. Pria tua berambut perak itu memberi minum banyak dan memimpin. Begitu dia menunjuk, jari perak muncul. Itu terbuat dari perak dan diledakkan ke arah dinding batu setebal 2.000 meter yang tersisa. Ini, Dewa Raja 3 kali lipat, tidak, lebih kuat. Begitu lelaki tua berambut perak itu bergerak, Luming terkejut. Kekuatan lelaki tua berambut perak itu tidak dapat diduga, dan kekuatan sucinya tidak ada bandingannya. Luming dikejutkan oleh kekuatan jari. Faktanya, kekuatannya jauh di atas lelaki tua dengan wajah penusuk ganda di depannya, dan itu jauh lebih kuat daripada lelaki tua dengan wajah penusuk ganda. Aku khawatir ini lebih dari 3 kali lebih sederhana. Di antara orang-orang ini, memang ada keberadaan yang mengerikan. Ayo pergi. Orang lain, pada saat yang sama, juga menembak, semua jenis serangan, terbang ke depan, membombardir tembok batu setebal 2.000 meter yang tersisa. Ledakan, ledakan. Dinding batu meledak dan bergetar, dan kemudian potongan-potongan kerikil dirobohkan. Ini karena ini adalah titik lemahnya. Jika ada tembok batu di arah lain, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, tembok batu 2.000 meter yang tersisa tidak mudah dibongkar. Orang-orang membombardir terus-menerus, menyerang selama setengah jam, lalu berhenti pada waktu yang bersamaan. Serangan terus-menerus menghabiskan banyak tenaga. Apalagi semua orang di sini punya pemikiran sendiri. Tidak ada yang berani membiarkan kekuatannya sendiri habis. Ketika mereka setengah dikonsumsi, mereka harus berhenti untuk beristirahat dan mengisi kembali divine power mereka. Orang-orang diam-diam mengeluarkan pil untuk menambah kekuatan sihir mereka dan mulai pulih. Setelah beberapa jam, sisanya hampir berakhir, dan pengeboman berlanjut. Dengan cara ini, beberapa hari kemudian, tembok batu setinggi 2.000 meter, hanya 100 meter terakhir, akan segera rusak. Saat itu, suara langit pecah terdengar dari kejauhan. Ada lebih dari 10 sosok yang terbang di atas. Pergerakan massa terhenti. Itu kamu. Mata beberapa orang berkilat dan mengenali orang-orang ini. Mereka semua adalah bajak laut Starcraft yang terkenal. 3793. Itu dia. Mata Luming berkilat. Di antara lebih dari 10 orang yang datang dari belakang, Luming tahu bahwa dia adalah lelaki tua berwajah penusuk yang telah melarikan diri sebelumnya. Pria tua berwajah penusuk itu jelas juga menemukan Luming.
Dia menatap Luming dengan kebencian dan pembunuhan di matanya. Nak, aku tidak menyangka kamu ada di sini juga. Sangat bagus, sangat bagus. Lelaki tua berwajah penusuk itu menatap Luming, dan suaranya sangat dingin, dan siapapun bisa mendengarnya. Itu penuh dengan peluang pembunuhan dingin. Tai Xiong, bocah ini saja, membunuh 5 penguasa kaisar dewa dari kelompok bajak laut rantai besimu. Pria tua berwajah penusuk, bernama Tai Xiong, di sampingnya, wajah kuda parubaya. Ya, itu binatang kecil. Meskipun budidaya binatang kecil ini tidak tinggi, ia sangat kuat dalam melawan kaisar dan Tuhan. Jangan ceroboh. Tie Xiong mengingatkan, penuh kebencian. Orang-orang di sekitar Luming tidak terlalu terkejut, hanya tanpa sadar melirik Luming. Langkah Luming sebelumnya untuk mengalahkan pria yang terluka itu telah menunjukkan kekuatannya yang kuat. Itu normal bahwa dia dapat membunuh 5 ahli dari kelompok bajak laut rantai besi. Sebelumnya, kamu mengatakan sesuatu yang menarik. Wajah kuda setengah baya. Tentu saja, aku bersumpah demi asal-usul hidupku. Jalan Tai Hung. Bagus. Wajah kuda parubaya mengangguk dan matanya menyapu pemandangan dan berkata, Tuan-tuan, kami memiliki dendam terhadap bocah ini. Siapa di antara kalian yang merupakan teman bocah ini? Aku tidak kenal dia. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Orang-orang di sekitar Luming tersenyum, satu persatu membuka jarak antara Luming dan mereka. Mereka tidak mengenal Luming Su, jadi mereka tidak akan membantu Luming. Mereka juga berharap Luming dan Tai Xiong akan saling membunuh dan akhirnya memiliki lebih sedikit pesaing. Orang-orang ini diam-diam mundur, keluar ruang besar, hanya satu orang yang tersisa Luming. Orang-orang ini, untuk sesaat, berhenti menyerang tembok batu dan memperhatikan dengan seksama. Bagus. Wajah kuda parubaya, laki-laki besi menunjukkan senyum ganas. Pada saat berikutnya, sosoknya melintas, pria besi, setengah baya berwajah kuda dan orang lain mengelilingi Luming. Nafasnya yang kuat, setebal gunung, menekan Luming. 3 kaisar adalah 2, 7 adalah 1. Pantas saja mereka begitu percaya diri. Luming memiliki senyum tipis di hatinya. Pihak lain tidak menyembunyikannya. Dia dengan mudah merasakan pencapaian orang-orang ini. Senang kita semua tahu kekuatan tempur Luming dan bisa mengalahkan Tie Xiong, dan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Ternyata ada 3 Shen Huangdui yang mengepung dan membunuh Luming. Lagi pula, Luming baru saja berhasil mengalahkan Tai Xiong sebelumnya, dan kekuatan tempurnya hanya sedikit lebih kuat dari Tai Xiong. Mereka memiliki keberadaan ganda dari 3 kaisar ilahi, yang lebih dari cukup untuk membunuh Luming. Terlebih lagi, ada 7 Master Shen Huang Yizong. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa kekuatan tempur Luming telah melonjak. Tidaklah mudah untuk meningkatkan kekuatan tempur dan kultivasi kamu ketika kamu mencapai kondisi Raja Dewa. Pergerakannya telah dihitung selama ratusan juta tahun. Sudah berapa lama sekarang? Ini hanya 1 tahun atau lebih. Bagaimana kita bisa membuat terobosan besar setelah tidur siang? Nak, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku ingin menyegel kultivasimu dan menaruhnya di angin kencang, sehingga kamu bisa menahan rasa sakit dari angin yang memotong tubuh. Tai Xiong memiliki wajah sangat ganas, dan dengan sedikit kegembiraan, seolah-olah dia telah melihat Luming terpotong oleh angin kencang. Idenya sangat bagus, sayangnya, kenyataannya seringkali sangat kejam, loh. Luming tersenyum tipis, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba bergerak, menuju laki-laki besi yang meledak. Ledakan, ledakan. Begitu pria itu bergegas keluar, Luming mengeluarkan ratusan tinju. Kekuatan tinju yang mengerikan berkumpul bersama, seperti gelombang badai, dan membombardir Tie Xiong. Namun, dasi Xiong telah disiapkan, dan tombak logam pecah dari udara, dan kekuatannya mengaum, yang menghadapi kekuatan tinju Luming. Namun, kedua belah pihak berkelahi, wajah Tai Xiong berubah. Pencapaianmu telah menembus. Tetsuo meraung kaget. Membunuh. Membunuh. Pada saat yang sama, wajah kuda parubaya dan orang lain juga ikut bergerak. 2 Shen Huang, 7 kaisar, 1 berat, total 9 serangan, dari segala arah, menuju Luming. Dengan begitu banyak ahli yang bekerja sama, Wei Nan sangat menakutkan. Jika kamu adalah master dari 2 alam, kamu akan rusak parah. Luming secara alami tidak akan membenci kekuatan tabu gila kemanik gravitasi. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. 3 manik-manik gravitasi bersinar dan terbang tinggi ke langit, dan kemudian gravitasi yang mengerikan meledak, menyelimuti semua malian parubaya, mengikat Xiong dan lainnya. Ketika 3 manik-manik gravitasi dikorbankan bersama, betapa mengerikannya gravitasi itu. 7 Master Shen Huang Yizong paling terpengaruh.
Ketika mereka ditekan oleh manik-manik gravitasi, wajah mereka menjadi gila dan tubuh mereka mengeluarkan suara berderak. Itu disebabkan oleh patah tulang oleh gravitasi. Pada saat yang sama, otot, darah, organ dalam, dan bahkan jiwanya sangat terpengaruh. Ketika gravitasi mencapai titik tertentu, bahkan partikel terkecil pun dapat memengaruhinya. 7 Master Shen Huangizong terpukul keras dalam sekejap. Semua jenis seni rahasia yang mereka kembangkan juga runtuh di bawah tekanan gravitasi. Sebelum mereka mencapai sisi Luming, mereka menghilang. Situasi 3 Master Ganda Shen Huang, seperti Malian Han dan Tai Xiong, jauh lebih baik, tetapi mereka juga sangat terpengaruh. Kekuatan serangan mereka menjadi lemah dan mudah dihadang oleh Luming. Membunuh. Luming minum dan terus membunuh Tie Xiong. Serangan itu seperti air pasang. Sialan, gravitasi telah meningkat sangat banyak. Wajah Tie Xiong jelek dan dia akan mati. Dia bertarung dengan Luming dengan tombaknya. Dalam sekejap, kedua pria itu bertarung lebih dari 10 gerakan berturut-turut. Luming, sebenarnya secara samar-samar berada di atas angin, memaksa Tie Xiong mundur. Terakhir kali Luming dan Tai Xiong bertarung, Luming harus mengandalkan bola menjadi tombak perak untuk melawan Tie Xiong, dan akhirnya mengalahkan Tai Xiong. Namun kali ini, Luming tidak perlu mengandalkan bola, bisa bertarung dengan Tie Xiong, bahkan menduduki posisi atas. Kembali, ayo pergi. Tie Xiong mengom. Dia memikirkan kehidupan logam Luming. Sekarang kehidupan logam Luming tidak digunakan. Ini kuat seperti ini. Jika digunakan, seberapa kuat seharusnya? Dia sedikit takut. Apa? Dia kuat, tapi kita bisa membunuhnya bersama. Pria berwajah kuda itu minum. Dengan 2 pedang di tangannya, dia berjuang keras untuk memotong gravitasi dan memotong Luming. Kekuatan bertarung Luming mirip dengan yang dijelaskan oleh Tai Xiong sebelumnya. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk mengalahkan bahkan membunuh Luming. Tidak, dia tidak menggunakan kartunya. Tetsuo berteriak dengan liar dan sangat cemas. Dia menentang Luming dan ingin mundur. Kali ini, Luming di luar dugaannya. Tanpa diduga, lebih dari setahun kemudian, kekuatan tempur Luming melonjak lagi. Dia tahu bahwa mereka bukan lagi saingan Luming. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Luming berbicara dengan dingin. Kemudian, bola di pergelangan tangannya menggeliat dan berubah menjadi tombak perak. 3794. Di pergelangan tangan Luming, bola berubah menjadi tombak perak yang dipegang oleh Luming. Wah! Tombak sinar bulan, meledak, indah, seolah menembus alam semesta, menusuk laki-laki besi. Ayo, ini akan segera berakhir. Dalam sekejap, kami tiba di Tie Xiong. Wajah Tie Xiong berubah dengan liar. Dia meraung dan pecah dengan seluruh kekuatannya. Dia menuangkan semua kekuatan sihirnya ke dalam tombak logam. Dia mencoba yang terbaik untuk menusuk tombak sinar bulan, berharap untuk memblokirnya. Kapan? Ujung tombak dan ujung tombak ditusuk bersama, dan kemudian kamu dapat melihat ujung tombak logam itu pecah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian seluruh tombak itu patah dalam sekejap. Puff! Cahaya tombak sinar bulan tidak berhenti, dari alis besi laki-laki menembus jantung. Bagaimana mungkin? Tai Xiong akhirnya meraung, matanya melebar dan wajahnya luar biasa. Awalnya, dia berpikir bahwa meskipun kekuatan Luming meningkat pesat, bahkan jika dia bekerja sama dengan kehidupan logam, kekuatannya akan terbatas bahkan jika dia berada di atasnya. Bagaimana kamu bisa membunuhnya dengan satu gerakan? Di matanya, cahayanya redup, dan dia tidak bisa memikirkannya sampai dia mati. Secara alami, dia tidak tahu bahwa terakhir kali bola diizinkan menjadi kultivasi tingkat kaisar, sekarang menjadi dewa kaisar ganda, kekuatannya telah mengalami perubahan guncangan bumi, bunuh dia, selama satu gerakan. Terlebih lagi, Luming memberitahu bola bahwa bola tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi menggunakan sebagian dari kekuatannya. Sepanjang jalan, Luming terlalu memahami kebenaran. Dia harus menyimpan kartu setiap saat, dan bisa menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Sebagai upaya terakhir, kamu tidak dapat dengan mudah membuka semua kartu kamu. Selama kamu bisa membunuh Tie Xiong, itu sudah cukup. Bagaimana? Luming membunuh Tie Xiong dengan tembakan kedua. Orang-orang parubaya berwajah kuda semuanya terpana. Untuk sementara, otaknya tidak bisa berputar. Luming, kamu tidak akan memberi mereka kesempatan. Wah! 2 tombak lainnya meledak, menusuk wajah kuda parubaya dan master ganda lainnya. 2 orang terbangun seperti mimpi, yang mati mengambil, cepat melawan, tapi sudah terlambat, di antara kesibukan, seberapa kuat kekuatan bisa meledak. Nyatanya, meski mereka bisa mengeluarkan kekuatan terkuat, apalagi kekuatan kecil. Puff!
Cahaya tombak cahaya bulan terbang, wajah kuda setengah baya dua orang melangkah ke belakang laki-laki besi, juga tenda tombak tertusuk, jatuh di tempat. Ayo pergi. 7 Master Shen Huang Yizong hampir mematahkan keberanian mereka dan melarikan diri ke segala arah. Sekarang setelah kamu melakukannya, kamu harus membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Tetap. Suara dingin dan tak berperasaan terdengar, tenda 7 tombak cahaya bulan menembus kehampaan. 7 Master Shen Huang Yizong terluka oleh tekanan gravitasi sebelumnya. Mereka terbunuh oleh tombak cahaya bulan. Lu Ming tidak berhati lembut dan tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Orang-orang ini adalah bajak laut bintang. Mereka kejam dan pantas mati. Di sisi lain, ada perompak bintang di mana-mana. Orang-orang ini adalah penguasa intimidasi. Lu Ming berusaha menunjukkan kemampuannya yang kuat untuk menakut-nakuti orang-orang ini dan membuat mereka takut padanya dan tidak berani memprovokasi dia. Dengan cara ini, banyak masalah akan disimpan nanti. Benar saja, orang-orang di sekitar melihat bahwa Lu Ming telah membunuh begitu banyak tuan. Wajah mereka sangat bermartabat. Banyak orang bahkan menunjukkan kepanikan dan kengerian di mata mereka. Secara khusus, pria bekas luka yang memprovokasi Lu Ming sebelumnya bahkan lebih ketakutan dan gemetar, wajahnya pucat dan ketakutan. Sampai sekarang, dia akhirnya tahu keberadaan seperti apa yang dia sebabkan. Hanya karena keutamaan leluhurnya dia bisa bertahan hidup. Sungguh pemuda yang mengerikan. Siapa pria ini? Ada begitu banyak harta dan kehidupan logam yang kuat di sekitar kita. Aku khawatir itu adalah Tianjiao dari ras yang kuat. Sangat. Orang-orang ini berdiskusi secara diam-diam dan memutuskan untuk tidak memprovokasi Lu Ming. Haha, kekuatan bertarung adik laki-lakiku luar biasa. Aku mengaguminya. Tai Xiong dan orang lain tidak memiliki mata untuk memprovokasi dia. Sayang sekali mati. Lelaki tua berambut perak itu tertawa, yang membuat suasana menjadi lebih baik. Ayo terus hancurkan tembok. Lu Mingdao. Oke, ayo pergi. Pria tua dengan rambut perak itu berkata. Orang-orang mulai mendobrak tembok lagi, tetapi sekarang hati gravitasi telah berubah. Mereka menganggap Lu Ming, kerajaan Raja Dewa, sebagai sosok yang tidak bisa diprovokasi. Tebal 100 meter yang tersisa tidak menghalangi Lu Ming lama. Segera setelah itu, dengan keras, dinding batu itu ditembus, memperlihatkan ruang gelap di dalamnya. Ini adalah interior Gale Hall. Orang-orang saling memandang, dan kemudian terbang menuju ruang gelap. Tentu saja, mereka tidak berani gegabah. Kekuatan mereka menutupi seluruh tubuh mereka, dan artefak pertahanan mengelilingi mereka, siap bertarung kapan saja. Lu Ming mengubah bola menjadi sepotong baju besi dan memakainya di tubuhnya. Dengan kerumunan, dia terbang ke ruang gelap. Setelah terbang masuk, aku menemukan ada aula batu dengan beberapa lorong menuju ke arah yang berbeda. Selain itu, tidak ada bahaya lain. Aku akan pergi ke kiri. Aku akan pergi ke kanan. Di tengah-tengah. Menurut kemauan mereka sendiri, orang memilih saluran dan terbang menjauh. Lu Ming memilih saluran paling kiri sesuka hati. Lorong itu lurus ke depan, dikelilingi oleh tembok batu, yang telah dicoba oleh seseorang, tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan. Setelah setengah jam, mereka sampai di ujung dan sampai di tanah yang luas. Tanahnya penuh dengan angin kencang. Ada sebidang tanah di sini. Apakah ini inti dari Gale Hall? Seseorang mengatakan sesuatu, sangat penasaran. Tanah ini, pasang surut, dari kejauhan, ada gunung, dan dunia tidak ada bedanya. Namun, tidak ada kehidupan di sini. Tidak ada makhluk hidup, itu sudah mati. Kerumunan terbang keluar dan berpencar untuk menjelajahi daerah itu untuk melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun. Tapi setelah melihat-lihat, tidak ada yang ditemukan. Tidak ada apa-apa di sini. Ini benar-benar nasib buruk. Sepertinya aku tidak melakukan apa-apa kali ini. Seseorang memarahi aku. Tampaknya menanggapi kata-kata orang ini, jauh sekali, terdengar jeritan melengking. Begitu jeritan pecah, itu menghilang. Wajah setiap orang adalah perubahan, terutama orang yang berbicara, ketakutan menggigil. Teriakan lain datang dari sisi kanan mereka. Dengar, itu bukan orang yang sama dengan yang sebelumnya. Di sana, ada apa di sana? Seseorang bertanya. Tapi tidak ada yang menjawabnya, dan mereka ingin tahu apa itu. Ledakan. Kemudian, dari arah itu terdengar suara gemuruh yang kuat, cahaya terang, membumbung tinggi ke angkasa. Jelas, ada pertarungan besar di sana. Namun, durasi perang tidak terlalu lama, hanya beberapa tarikan nafas, dan sudah berakhir. Bagaimana kabarmu? Wajah-wajah itu serius. Bagaimana perang berakhir begitu cepat? Lihat arahnya, pasti ada sekelompok orang yang mengambil jalur lain.
Ada master di dalamnya, bisakah mereka dihilangkan begitu cepat? 3795. Pikiran melintas di hati mereka, tetapi untuk sesaat, tidak ada yang berani pergi untuk memeriksanya. Beberapa bahkan ingin berhenti dan keluar dari sini. Kamu lihat, ada orang yang terbang ke sana. Tiba-tiba, seseorang menelepon. Benar saja, orang-orang baru saja melihat arah perang, dan beberapa orang terbang ke atas. Itu adalah orang-orang yang baru saja berpisah dari mereka. Baru saja, mereka memiliki sekitar 10 yang tersisa. Apa yang terjadi barusan? Apa yang terjadi padamu? Seseorang bertanya dengan tergesa-gesa. Ada monster yang baru saja menyerang kita. Salah satu orang yang terbang ke sana menjawab. Ada monster. Monster apa? Seseorang bertanya. Aku tidak tahu. Ini seperti angin kencang. Datang dan pergi tanpa jejak. Kami membunuh beberapa dari kami. Kami menyerang monster itu bersama-sama, dan monster itu mundur dengan tenang. Seseorang menjawab. Kembali. Mata orang-orang berbinar dan jijik, yang menunjukkan bahwa kekuatannya tidak terlalu kuat, dan mereka sedikit lega. Selain itu, dengan begitu banyak dari mereka yang berkumpul bersama, mereka memiliki banyak keberanian. Pada akhirnya, tidak ada yang pergi, tetapi memutuskan untuk terus menjelajah. Butuh begitu banyak upaya untuk sampai ke sini dan pergi tanpa penjelajahan yang baik. Bagaimana aku bisa didamaikan? Kerumunan terus terbang menuju pusat tanah. Selanjutnya, tidak ada kelainan, dan tidak ada monster yang terjadi. Orang-orang lega karena monster itu takut pada begitu banyak dari mereka. Ah! Tiba-tiba, teriakan melengking datang dari angin. Arah, masih di kanan. Wajah orang-orang tiba-tiba berubah. Itu gelombang orang lain, mereka bertemu monster itu. Seseorang berseru. Haruskah kita pergi dan menyelamatkan? Seseorang bertanya. Tidak, tunggu dan lihat. Tapi kemudian ada serangkaian jeritan dan pasang surut. Bahkan tidak ada teriakan. Kali ini, wajah orang-orang, semuanya berubah. Situasi ini berbeda dari sebelumnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak teriakan terus-menerus? Orang-orang ke arah itu, tidak mau bergandengan tangan. Sebelumnya, ia membagi menjadi 3 kelompok orang, masing-masing kelompok ada lebih dari 10 orang, di dalamnya ada ahli, kekuatannya tidak lemah. Ketika mereka memikirkannya, ada beberapa jeritan lagi. Pada saat yang sama, ada raungan, cahaya cemerlang, dan raungan ke arah itu. Namun, itu tidak menghentikan jeritan datang, dan kemudian jeritan terus-menerus datang. Kemudian, orang melihat bahwa cahaya ilahi terbang dengan cepat dari arah itu. Komandan Perak. Seseorang berseru. Sosok terbang itu adalah lelaki tua berambut perak, yang kekuatannya tak terduga. Tapi saat ini, lelaki tua berambut perak itu sedang berantakan. Rambutnya tersebar dan ada beberapa luka di tubuhnya. Semua orang terkejut. Bahkan lelaki tua berambut perak itu terluka. Apa yang mereka temui? Ketika lelaki tua berambut perak itu melihat Luming dan yang lainnya, matanya menjadi cerah dan terbang ke arah mereka. Ayo berkumpul. Beberapa orang berteriak, mereka tidak berani bersantai, kerumunan berkumpul membentuk lingkaran, penjagaan hati-hati. Pria tua berambut perak itu bergegas ke kerumunan dan berkumpul bersama mereka. Komandan Perak, kenapa kamu sendirian dan yang lainnya? Seseorang bertanya. Yang lainnya, mereka semua mati. Pria tua dengan rambut perak itu berkata. Apa? Orang-orang terkejut. Apa yang kamu temui? Beberapa orang tampak ketakutan. Monster, seperti angin kencang, seperti kondensasi angin kencang. Ia datang dan pergi tanpa jejak. Aneh dan tidak dapat diprediksi. Ia tidak dapat dibunuh. Wajah lelaki tua itu berat. Dibentuk oleh angin kencang, tidak bisa membunuh. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dibunuh? Sulit dipercaya. Yang akan datang. Tiba-tiba, lelaki tua berambut perak itu membuka mulutnya, dan wajahnya tidak bisa bermartabat. Kerumunan terkejut dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Namun, angin kencang di sekitar, tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Suara mendesing. Angin bertiup, dan angin kencang menyapu, mengeluarkan lolongan yang mengerikan, disertai dengan nafas yang panas. Semua orang menatap ke 4 sisi, lakukan pertahanan yang baik 10.000 poin. Ah! Tiba-tiba, seorang Raja Dewa dan seorang ahli berat berteriak. Tiba-tiba, tubuhnya mengalami aliran darah yang hebat. Kemudian tubuhnya terkoyak, dan ada nyala api yang keluar dan menyala. Seorang ahli Shen Huang Yizong meninggal dengan sangat mengenaskan. Raksasa. Orang-orang melihat, sebuah sosok, seolah dibentuk oleh angin kencang, berkelap-kelip.
Baru saja, Master dari Shen Huang Yizong dibunuh oleh sosok ini. Bunuh dia. Beberapa orang meraung. Ke arah ini, 5 atau 6 orang segera meluncurkan tangan mereka dan mencoba yang terbaik untuk meledakkan seni rahasia yang paling kuat. 5 atau 6 serangan jatuh pada sosok ini, dan sosok itu tersebar. Namun, itu tidak berguna sama sekali. Angin kencang berkumpul, dan sosok itu muncul kembali. Dalam sekejap, itu menyatu dengan angin kencang di sekitarnya dan menghilang sama sekali. Suara mendesing. Angin kencang melolong dan sangat panas, tetapi hati orang-orang sangat dingin. Kamu tidak bisa membunuh. Benar-benar tidak bisa membunuh, monster ini, sepertinya tidak memiliki tubuh, hanya hembusan angin. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kita tidak membunuh? Kekuatan suci kita telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asli berkali-kali. Bahkan tubuh jiwa yang tidak nyata dapat dibunuh dan semuanya dapat dihapus. Mengapa kita tidak dapat menghapus hembusan angin? Seseorang berteriak. Memang, setiap orang adalah budidaya alam ilahi. Setelah banyak kebangkitan, kekuatan ilahi luar biasa. Bahkan jika itu adalah jiwa ilusi, atau badai dan guntur alami apapun, itu dapat dikalahkan dan dihancurkan. Bahkan jika monster ini dipadatkan oleh angin kencang, itu seharusnya bisa dilenyapkan. Tapi barusan, kenapa tidak berhasil? Angin kencang menyapu, orang-orang melawan angin kencang pada saat yang sama, memainkan semangat 12 poin. Ah! Ada Master Shen Huang Yizong berteriak. Entah kapan, monster itu muncul lagi di depan orang ini. Kekuatan angin kencang langsung naik ke tempat yang mengerikan, menutupi pria itu. Master dari Shen Huang Yizong, yang sulit dilawan, terbagi menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi abu dalam api yang membara. Bunuh-bunuh. Bunuh monster ini gelombang. Seseorang berteriak dan menyerang monster itu dengan gila-gilaan. Tapi itu tidak berhasil. Monster itu pecah, memadat dalam jarak pendek, melebur menjadi angin kencang dan menghilang. Tidak bisa membunuh. Benar-benar tidak bisa membunuh. Dan dunia, semua angin melolong, monster ini menjadi badai, tidak ada bayangan untuk dilacak, tidak dapat diprediksi, tidak tahu kapan dia akan menyerahkan, tidak mungkin untuk bertahan. Ayo pergi dari sini, keluar dari sini. Ya, ayo keluar dari sini. Tidak ada harta sama sekali di tempat hantu ini. Setelah mencari lingkaran besar, kita tidak dapat menemukan apapun. Sebaliknya, tidak ada gunanya kehilangan nyawa kita di sini. Beberapa orang menabuh genderan retret, menunjukkan warna ketakutan. Mereka semua nekat, pemberani, tapi biarkan mereka tidak bisa membunuh monster itu, mereka takut. Terima kasih sudah subscribe Penatua.